Kayak jadi alasan hari ini ada itu sebenarnya kalau nggak diginiin, aku nggak bikin slide kak. Aku nggak mikir-mikirin, makanya alasannya adalah nomor satu alasanku ngadain event hari ini tuh adalah karena supaya aku kepus buat bikin slide-nya, buat mikirin konsepnya, lebih ke sana sih. Jadi aku nemuin ada 6 langkah. Oh sebelumnya kenalan dulu kali ya untuk teman-teman yang belum kenal. Ini namaku Faisal Asfarali Idrus. Basicku adalah programmer. Sampai hari ini aku masih ngoding. Malam ini aku ngoding lagi. Setelah event ini aku ngoding lagi. Aku lagi bikin yang CRM ku. Lalu aku S1-nya programmer, aku sekolah S2 MBA di Philadelphia. Nggak aku lulusin karena aku ngeliat Mark Zuckerberg, dia nggak lulus kuliah, drop out. Jadi kayaknya langkah yang bagus untuk aku drop out deh. Itu aku putuskan untuk drop out juga. Lalu aku balik ke Indonesia tahun 2009. Aku ke Amerikanya itu tahun 2013. Kalau nggak salah aku ke Amerika tahun 2013. Itu ngelihat banyak hal. Kuliah di sana, tapi pas aku gimana ngomongnya? Aku lulus S1 itu 2009. Aku balik ke Indonesia, aku jadi sales. Kerjaanku dulu bolak-balik Jakarta, Purwakarta. Gajiku 1,5 juta. Aku nggak tahu kakak udah tahu ini belum? Belum ya? Belum pernah dengar cerita ini. Gajiku dulu 1,5 juta, lulusan Malaysia programmer. Kenapa aku memutuskan itu? Karena menurutku walaupun aku jago ngoding, walaupun aku bisa melakukan apapun lah kira-kiranya yang buat dalam coding-codingannya itu oke. Aku ngerasa kalau gue nggak bisa jualan nggak bakalan laku juga. Aku ngerasanya seperti itu. Makanya aku memutuskan untuk ngoding. Ini aku tambahin kameraku kayaknya deh biar asik deh. Kerekam nggak? Nah, cakep. Jadi aku memutuskan untuk balik Indo dan menjadi sales dengan gaji 1,5 juta. Kerjaanku bolak-balik Purwakarta. Proyek yang aku dipegangin itu adalah Indorama, Pacific Viscose, dan Indobarat. Itu tiga pabrik yang aku bolak-balik datang. Toh aku nggak tahu produknya, tetap aku pelajarin. Omset bulan pertamaku 40 juta rupiah, komisiku 2,5% dari 40 juta rupiah. Itu adalah pekerjaan pertamaku. Di situ aku belajar banyak, belajar banyaknya lebih ke apa ya, ke teknik sales sih. Cara sales tuh yang baik tuh gimana, ngomongnya gimana. Dan kebetulan kepala-kepala di 3 perusahaan itu seneng sama aku karena aku memposisikan di situ bukan jualan tapi memposisikan diri belajar. Jadi setiap kali ketemu sama manajernya, Pak saya boleh belajar sama Bapak ya, dan emang bener mau belajar gitu. Saya harusnya ngapain Pak supaya Bapak beli sama saya, itu kasih tahu dong. Malah aku bentuknya kayak gitu. Dikasih tahu, Sal ketemunya harusnya gini, ikutin semuanya wes. Pokoknya orang ngomong apa udah aku ikut, manut, nggak ada yang aku bantah-bantah. 2009. Nah 2010 aku di hire sama Yayasan Tadi Kapuri. Itu kebetulan ibuku. Jadi mungkin biar teman-teman tahu backgroundku sedikit, ibuku nih punya sekolahan, ada 80 cabang kurang lebih, namanya Yayasan Tadi Kapuri. Aku punya privilege, aku nih anak orang kaya. Kalau teman-teman bilangnya itu privilege, kalau aku bilangnya malah enggak. Aku ceritain, jelasin kenapa nanti aku bilang enggak. Privilegeku salah satunya adalah ibuku akan selalu membayarkan aku seluruh edukasi yang aku minta. Makanya aku sekolah pilot, makanya aku sekolah S2, makanya aku sekolah CFA, makanya aku sekolah apa, rata-rata ya. Aku sekolah S2 tuh 2 kali, aku nggak tahu teman-teman pada tahu nggak ya. Aku sekolah S2 tuh 2 kali, dua-duanya nggak aku lulusin. Karena ada beasiswa berjalan kasarnya gitu. Tapi kalau ibuku aku minta topi Puma, sepatu Adidas, atau baju Nike, nggak pernah dikasih. Aku minta mobil, nggak dikasih lagi. Jadi ibuku ini orang yang sederhana. Aku nangkep kesederhanaanku tuh dapat dari ibuku. Ibuku tuh gaya-gayanya kayak Pak Jokowi gitu loh. Orang Jawa yang sederhana, sepatunya nggak mau yang mahal. Mobil mewah dia pertama kali Alphard, aku yang beliin. Bayangin, biar kebayang seberapa sederhananya. Ini orang Jawa yang dulunya susah gitu loh. Nah itu aku belajar banyak dari beliau. Aku ngerasa itu turun ke aku. Aku ngerasa aku cukup sederhana. Aku nggak tahu menurut teman-teman seperti apa, itu yang aku rasakan. Dipanggil sama ibuku, Faisal bantuin mama. Faisal udah mama biayain sekolah kemana. Sekarang waktunya bantuin mama. Oke mah. Jadilah aku manajer di Yayasan Tadi Kapuri. Ini aku baru paham, konsep nepotisme tuh seperti ini ya. Karena aku masuk ke perusahaannya menjadi seorang manajer gajiku waktu itu langsung gede, 8 juta rupiah. Jadi menyenangkan sekali. Dan anak yang punya, jadi aku neko-neko tuh nggak ada yang berani gitu kan, karena anak yang punya kan. Jadi gue maunya ini, lu mau gimana nih? Gue aduin ke mak gue loh, gitu-gitu doang kerjaan gue. Nah setahun di situ bikin sekolahannya itu sekolahan pramugara. Nanti aku tunjukin juga, ada slide-nya. Sekolahan pramugara ini kurang lebih ada
dari 5 cabang pas aku masuk, itu jadi 11 cabang di tanganku selama setahun. Setelah 1 tahun aku jalan, diminta sama ibuku lagi, Faisal kamu udah paham bikin sekolahan, ngapain ikut mama? Kamu ini aja sendiri, bikin aja sendiri, kasarnya gitu. Ya udah boleh, seperti biasalah layaknya anak paling kecil. Modalnya mana mah gitu kan, anak orang kaya kan gitu, kagak dikasih seperti biasa gitu. Waktu itu aku udah punya anak 2 unit, jadi teman-teman bayangin aku udah ada 8 juta, omset income 8 juta, diminta keluar. Faisal udah paham caranya bikin sekolahan. Aku bikinlah PT pertamaku, yaitu Edrus Edukasi Utama. Itu adalah sekolahan penerbangan. Kali pertama aku bikin sekolahan, aku tuh bisnisnya nggak pakai modal. Bukan nggak pakai modal ya. Mungkin modalnya 5 juta rupiah, tapi aku bisa bikin sekolahan. Nanti aku ceritain juga di dalam tuh bentuknya seperti apa. Lalu sering berjalannya waktu, 2010 aku berhasil bisa ngedapetin 100 juta, 200 juta. Mercy pertama aku tuh di tahun 2010 gara-gara aku bikin sekolahan ini. Dari dulu aku selalu pengen punya Mercy, itu W210 serinya. Itu pertama aku dapetin dari sekolahan tersebut yang aku bikin dengan modal 5 juta. Berjalan karena aku di dunia aviasi, alhasil aku kepikiran mau bikin travel. Karena di dunia aviasi intinya adalah jualan tiket pesawat dan kawan-kawannya. Aku bisa menyalurkan murid-muridku juga kepada sekolahan yang aku bikin juga atau tour and travel yang aku bikin juga. Alhasil aku bikin PT Puri Transworld karena aku coder. Di zaman itu belum ada Traveloka. Di zaman itu kepalaku aku udah mau bikin Traveloka. 2011. Teman-teman tahu Traveloka dibangun tahun berapa? 2012. Di tahun 2011 aku udah bisa ngambil tiket dari Lion Air, Garuda, Sriwijaya, Merpati waktu itu masih ada. Masuk ke dalam websiteku. Tapi karena Faisal masih muda waktu itu, banyak banget blocking-blockingan yang ada di kepalaku yang mengatakan, nanti Sal kalau lu diblok sama Garuda, customer lu marah-marah loh. Apa lu marah-marah? Padahal aku udah punya izinnya loh. Aku udah punya izin buat jual beli tiket di zaman itu. Di zaman itu belum ada OTA, Online Travel Agency. Di situ penyesalan terbesarku sampai hari ini. Setiap kali aku mau punya ide, itu harus aku jalanin sampai rugi baru aku mau berhenti. Karena aku cerita barusan itu aku cerita ke teman-teman, itu aku kehilangan emas. Kalau andai kata Faisal yang sekarang ngerjain di 2011, itu Traveloka pasti aku yang bikin. Eagernya beda, pas umur tuh berbeda. Aku baru paham di umur sekarang, oh ini jam terbang umur. Bedanya, mindsetnya beda, cara pikirnya beda, pola pikirnya berbeda. Itu yang aku tangkep, bener-bener aku tangkep kuat-kuat banget lah. Maka dari itu setiap kali aku punya ide, itu aku eksekusi sampai rugi baru aku mau berhenti. Itu mindsetnya datang dari sini. Lanjut, dari 2013 aku berangkat ke Amerika. Ada ibuku kan tadi, Faisal bosan di Jakarta. Faisal ngelihat orang-orang yang meledak-meledak tuh menteri-menteri waktu itu kalau nggak salah 24 menteri ya Pak. Aku cek-cekin satu-satu, ini pendidikannya di mana kok mereka bisa jadi orang hebat. Penasaran aku, orang hebat syaratnya apa nih 24 orang ini, 24 menteri ini. Semuanya lulusan Amerika. Ngobrol ke ibuku, Faisal mau ke Amerika karena 24 menteri ini dari Amerika. Sekolahin Faisal. Oh ya enak dong sih. Tadi kan aku udah cerita ya, aku punya beasiswa berjalan. Boleh, Faisal mama bayarin berapa? 400 juta setahun sekolahnya di sana. Kuliahnya setahun, S2-nya 400 juta. Aku malah minta 3 tahun, Faisal 3 tahun lama biar tahu apaan gini bla 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 bla. 400 juta boleh mama bayarin sekolahnya, tempat tinggal kamu urus sendiri, makan kamu urus sendiri, anak-anak kamu urus sendiri. Waduh, berat lagi asem nih tadi. Oke lah, gas, sekolah buat mama aja. Faisal bosen, itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun. Aku orangnya bosenan. Jadi kalau teman-teman ngeliat aku banyak perusahaan tuh sebenarnya bukan kelebihan, itu kekurangan karena aku nggak bisa maintain satu terus-terusan. Jam terbangku tuh 3 tahun, itu udah paling lama. Paling lama banget aku ngerjain sesuatu 3 tahun tuh bosennya udah bukan main. Jadi itu ada pola lah di aku. Jadi kalau teman-teman ngelihat Mas Faisal hebat banget bikin banyak perusahaan, nggak hebat. Itu kekuranganku malah sebenarnya. Oke lanjut, dari 2015 balik ke Indonesia, mulailah bikin-bikin ide-ide baru. Di Amerika aku tuh dapetin ide banyak. Di 2015 tuh belum ada Netflix, di 2015 tuh belum ada Spotify, di 2015 belum ada importir. Importir, grup kayak importir yang bisnis yang paling gede ku itu yang ratusan miliar per tahun, itu aku dapetin bukan karena ngide sendiri. Karena aku tinggal di Amerika dan aku ikutan grup yang ada di Amerika, ngimpor dari Alibaba, jualan ke Amazon. Kalau teman-teman ingat tahun 2015, Tokopedia itu lagi rame-ramenya. Teman-teman tuh belum berani transaksi di Tokopedia. Itu aku masuk di waktu yang tepat. Terus aku ngehit. Terus teman-teman tahu warna kuning terus dan seterusnya lah. Itu yang aku rasakan. Kita mundur lagi ke
sebelumnya. Ini project-project yang aku ceritain tadi, nama sekolahku namanya Edutama, sampai hari ini PT-nya masih ada, masih aktif. Travelku namanya Puri Transworld, aku jual ke sepupuku yang ngejalanin sekarang. Habis itu aku ada importir ORG, aku ada entrepreneurs, aku ada properti, aku ada Pipematic, ada beragam macam. Kalau teman-teman lihat yang merek-merek di sini, itu semua merek-merek yang pernah aku buat. Jadi kalau teman-teman ngelihat aku hebat bikin 15 perusahaan, gagalku jauh lebih banyak. Jadi pastiin teman-teman nanti yang gabung di mulai bisnis dari nol, pastiin teman-teman tahu akan gagal karena itu emang udah formulanya. Pada saat teman-teman tahu formulanya adalah gagal, kalau di aku rumusnya 10. 10 brand yang aku buat, satu meledak. Aku nggak tahu ada contoh. Oh, nggak ada. Itu bisa aku buktiin dari 10 domain name pertamaku yang aku temukan. Jadi aku beli 10 domain name, nomor 10-nya tahu nggak apa? Importir ORG yang aku beli. Itu yang meledak. Jadi aku udah nyoba 9 bisnis lainnya gagal, nomor 10 berhasil. Rasioku adalah 10 bisnis, 1 berhasil. Gak tahu teman-teman bisa pakai apa enggak dan teman-teman kuat nggak dengan gagalnya. Itu masalah yang beda lagi soalnya. Aku bahas dikit biar teman-teman kebayang pola pikirku itu seperti apa dan kenapa aku berani ngomong mulai bisnis dari nol. Karena rata-rata yang aku buat itu hampir nggak pakai modal. Rata-rata yang aku buat hampir nggak pakai modal. Ini aku kasih salah satu contoh sekolahanku. Ini foto diambil tahun 2010-2011, aku lupa range-nya. Aku bikin sekolah ini, modalku tuh cuma 5 juta rupiah. Tadi udah aku ceritain, ibuku bilang Faisal udah berangkat aja ke sana, nggak usah ikut mama lagi. Faisal udah tahu caranya bikin sekolah. Faisal udah berhasil bikin sekolah mama dari 5 menjadi 11 cabang. Faisal bikin sendiri. Oke, modal cuma 10 juta waktu itu, kalau nggak salah 8 jutaan lah. Aku memutuskan waktu itu pergi ke NTT, di mana aku nggak kenal satu orang pun di NTT, Nusa Tenggara Timur, ke Kupang. Aku nggak kenal orang sana, aku nggak tahu. Dan di zaman itu tuh masih zamannya Perang Ambon, kalau teman-teman inget. Perang Ambon antara umat Muslim sama umat Kristiani kalau nggak salah deh. Itu perangnya ada di situ. Jadi di kepalaku tuh kayak, waduh nih ntar gue turun dari pesawat, keluar panah kayak apa. Di kepalaku kayak gitu tuh. Faisal masih muda, banyak mikir. Apa yang nggak usah dipikirin, kebayang nggak ya? Itu kayak, aduh mental banget ya. Kenapa aku memutuskan ke NTT? Sekolahanku adalah sekolahan pramugari ataupun ground handling. NTT memiliki 14 bandara yang tidak ada sekolahannya. Itu kenapa aku putusin ke sana. Aku pergi ke sana, modal kurang lebih 8 juta rupiah. Aku tiket pesawatnya masih murah waktu itu 1,5, 1,7 aku berangkat ke sana. Hari pertama aku datang yang aku lakukan adalah beli Asia. Kalau teman-teman ingat zaman Asia itu wajib fleksi lebih tepatnya karena dia 021 nomor lokal. Jadi seakan-akan tuh kayak nomor rumah. Kebayang nggak maksudnya? Jadi aku beli itu. Sewa motor kurang lebih 600.000 rupiah. Hotel pertamanya itu aku sewanya 300.000 semalam. Abis itu aku kos-kosan 1,5 juta. Nanti teman-teman hitung berapa, itu nggak nyampe 8 juta. Yang berikutnya yang aku lakukan adalah zaman itu belum zamannya digital marketing, masih zamannya koran. Aku bayar iklan di koran yang harganya kurang lebih seingatku 3 juta rupiah. Bahasanya adalah 3 kali 100. Jadi kurang lebih kolomnya segini nih. Segini aku bayar seingatku 3 juta rupiah. Bunyinya adalah kalau kamu mau kerja di bandara, training di tempatku 6 bulan. Memang bentuk sekolahnya kayak gitu, training di tempatku 6 bulan, 2 bulan itu magang ke bandara. Kalau kamu pinter pasti kamu di hire. Tapi aku nggak jamin kerja. Tapi aku jamin magang. Bisa ngikutin nggak ya? Kebayang ya? Itu yang aku lakukan, 3 juta rupiah. Aku sewa space di hotel kurang lebih 1,5 kali 1,5 lah. 1,5 kali 1,5 aku sewanya di sana. Sebentarnya bateraiku ada nggak ya? Saya ya teman-teman, aku lupa ada baterai apa enggak. Oh ada, aman. 1,5 kali 1,5 itu aku sewa 2 juta rupiah sebulan. Tolong dihitung tadi ya bahasa aku ya. Aku lupa berapa tuh angkanya. Aku sewa 1,5 juta, 2 juta sebulan. Itu cuman punya banner satu, ya kan, ada banner satu. Tulisannya yang tadi aku iklankan di koran, 6 bulan training kerja di bandara, 6 bulan training kerja di bandara. Habis itu datanglah orang-orang. Karena ada iklan, nomor fleksi, datang orang-orang. Hari pertama pendaftarku 10 orang. Seperti layaknya teman-teman yang pernah sekolah semua, kalau sekolahan itu ada uang pendaftaran, ada uang pangkal, ada uang SPP. Itu ada 3 pasti. Kebayang ya? Sama semua ya sekolah ya? 3 itu ada kan? Oke. Uang pendaftaran 100.000 rupiah kali 10 orang. Aku megang 1 juta rupiah. Bulan itu 30 orang daftar. Aku megang 3 juta rupiah. Uang pangkalku 1 juta rupiah. Kalau kakak mau daftar ulang bahasanya kan zaman itu ya.
Daftar ulang. Kalau sekarang bulan kalau sekarang bulan Mei, bulan tanggal 1 Juni kita udah mulai sekolahannya. Sekolahnya kita udah mulai, kita udah jalankan, sekolahnya ada di ruko sebelah. Kira-kira di waktu ini pas aku ngomong ini, itu aku udah punya sekolahannya belum? Udah punya rukonya belum? Kebayang gak maksudnya ya? Duitnya aja kagak ada. Aku samperin tuh ke sebelah. Kebetulan di hotel itu sebelahnya ada yang disewain. Pak, berapa sewa ruko? 55 juta. Teknik negosiasi. Pak, ini untuk putra daerah, Pak. Itu bahasanya harus gitu. Harus gitu. Ini buat putra daerah supaya NTT maju. Saya datang jauh-jauh dari Jawa ini buat NTT maju, bahasanya gitu. Boleh lah, Pak. Dikasih saya cicil 3 bulan. Oke, boleh. Kalau buat anak putra daerah boleh. Wah, cakep ini gua bilang negosiasi nih. 55, kita jadi 60 biar gampang. 60 juta dibagi 3 bulan. Aku harus bayar 20 juta. Uang masukku berapa tadi dari uang pangkal? 30 juta. Berarti aku masih ada selisih 10 juta. Bisa ngikutin nggak ya? 10 juta buat beli apa? Kursi, meja, AC. Kira-kira di waktu ini pas aku ngomong, teman-teman mikirnya aku paham tentang penerbangan nggak? Kebayang nggak maksudnya ya? Mas Faisal kalau mau bikin sekolah penerbangan harus paham. Kagak, aku nggak paham tentang penerbangan sama sekali. Yang aku tahu adalah aku tahu cara bikin modul dengan baik. Aku tahu cara ngajarin orang dengan baik. Karena dari kecil aku di sekolahan. Bisa ngikutin nggak ya? Terus cari ininya gimana Mas Faisal? Ada di Kupang, pasti yang tahu cara ngajar ini. Kemana tuh Mas Faisal? Bandara tuh semuanya tuh, pasti paham. Aku datanglah ke bandara, ketemu manajer Lion Air-nya di sana, ketemu station manager, ketemu dengan siapa? Pak, saya ada modul ini, modulnya itu 14 titik. Aku ada 14 titik, Pak, kalau boleh dong ngajar Pak, per jamnya misalkan 110.000 ya Pak. Boleh. Kepegang semua murid. Gurunya semua kepegang. Angka udah fix, udah jalan. Aku bayar gurunya sekarang emangnya? Enggak, pada saat bulan depan selesai ngajar. Bisa ngikutin? Masuklah tanggal 1 Juni, kelas udah punya, meja udah punya, dan kawan-kawannya udah punya. Bulan kedua aku masuk lagi 30 orang. Kamu kaliin tuh 2. Ini 100 juta pertamaku terjadi di kota Kupang. 2 bulan, 3 bulan aku tinggal di Kupang, ninggalin keluargaku. Nggak banyak kayaknya orang yang mau deh ngelakuin kayak gitu. Anakku 2 unit. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi satu sisi kalau aku ngelihat orang pergi ke A gitu, waduh Pak keluarga saya, aduh udah nggak cocok, pasti udah nggak cocok sama aku lah. Karena mentalnya udah beda gitu. Aku tidur kasurku tipis. Itu kenapa kalau MT-MT ku, teman-teman tuh semua tuh yang MT-MT, itu aku kasih rumah yang jelek, kasur yang tipis, itu ada alasannya. Alasannya karena aku dulu kayak gitu. Kalau teman-teman MT ku, manajerku nggak selevel sama aku mentalnya, kagak bisa jalan di perusahaan. 15 perusahaanku nggak bisa jalan. Ini contohnya, salah satu orang yang sampai hari ini masih aktif, namanya Erik. Kalau siang Erik, kalau malam Erika dia, cicok meong. Masih aktif hari ini, dia megang Gorontalo. Aku punya 4 cabang di zaman itu, Manado, Gorontalo, Kupang, dan Palu. Kasarnya gitu. Lanjut, ini travelku, aku udah punya aku udah punya sekolahan, aku bikin divisi baru. Bosen kan tadi aku udah bilang, bosen banget nih gue ngerjain gini. 4 cabang udah jalan semua, udah rapi, udah bla 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 bla. Bikin yang baru travel. Mulai asal ngerekrut. Ini pelajaranku tentang manajemen orang. Di sini aku belajar bahwa pada saat aku asal ngerekrut orang waktu itu, orangnya ternyata yang datang negatif, sok tahu dan kawan-kawan, hancur nih bisnis. Zong udah. Di zaman itulah aku paham, oh ternyata kita kalau ngerekrut orang nggak bisa asal-asalan. Makanya aku bikin manajemen trainee. Rekrutmenku aku ketatin. Belajarnya dari sini. Karena mungkin kalau di zaman itu orang-orang ini nge-support, Pak bagus nih idenya Pak, saya support sampai bla 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 untuk menjadi Traveloka. Mungkin Traveloka punya aku. Sekelilingku aja minus. Kebayang gak maksudnya ya? Sekelilingku aja orang yang negatif, gimana aku mau maju? Aku baru ngeh lagi, 5 orang terdekatmu adalah orang yang akan bawa kamu maju atau akan bawa kamu mundur. Perhatikan 5 orang terdekatmu. Anjay, ini aku kayak motivator tingkat dewa gitu loh. Lanjut, importir ORG. Ini gudangku di Cina, yang di sebelah kanan itu gudangku di Cina. Yang sebelah kiri timku tertinggi itu ada di 210 orang. Gajianku waktu itu 1,5 miliar. Ini terjadi di tahun 2019. Itu semuanya ada karena importir. Tahun 2015 aku bikin importir. Pas balik ke Indonesia tadi ada 3 tadi udah aku ceritain. Netflix, habis itu Spotify, dan importir. Aku memutuskan importir, kenapa? Karena 2 ini terbentur dengan license. Aku akan repot urusannya di zaman itu kalau ngurusin license. Mau menayangkan filmnya perlu license. Aduh, repot deh kayaknya belum di situ gitu.
Aku memutuskan importir di tahun 2015, alhasil aku sekolah bea cukai. Aku pahamin bea cukai kayak gimana di Indonesia karena setiap negara beda-beda. Di Amerika beda, di sini beda, dan kawan-kawan beda. Aku dalemin sedalam-dalamnya bea cukai, jadilah importir. Gudangku dibentuk tahun 2017 yang di sebelah kanan. Itu pun juga aku harus ninggalin keluargaku, kurang lebih 2 tahun aku di Cina. Kurang lebihnya, aku udah tinggal di Cina tuh 2 tahun, aku bisa bahasa Mandarin sekarang. Jadi balik. Kalau teman-teman yang mungkin mau mulai bisnis dari nol, mentalnya nggak sekuat kayak yang seperti yang aku bahas barusan, kayaknya susah berbisnis. Menurutku pribadi seperti itu. Dari nol, itu dari mental-mental yang aku punya. Harapannya bisa nular ke teman-teman, itu harapanku. Lanjut, mulai beragam macam bisnis. Aku punya entrepreneurs tahun 2019, aku punya agency juga, Pipematic, udah aku ganti namanya sekarang. Ini tahun 2020, udah muter-muter aja dah. Aku beragam macam, aku punya property.co.id. Sempat bikin ini tanahku yang di mana namanya nih, mana sih tanahku yang ini nih, Tanjung Lesung. Aku punya tanah Tanjung Lesung, punya pantai, kita jangan main-main, ini orang kaya ini aja. Itu belakangnya pantai ini, itu bukit naik ke atas sampai 110 meter ketinggian MDPL 110, itu banyak monyet-monyet. Itu biasanya kalau timku ada yang jelek-jelek, aku kirim ke sana, lu jadi monyet aja di sana gitu. Ya, itu sedikit tentang aku, sedikitnya udah panjang banget ya. Ini sedikitnya udah berapa menit aku? Udah 30 menit. Oke. Mulai bisnis dari nol. Idenya datang dari mana? Idenya sebenarnya datang dari kebosananku. Aku udah bosan banget mau ngerjain apa, udahlah bikin kayak gini aja lah. Kayaknya menyenangkan deh. Ide-ideku soalnya banyak. Kayaknya kalau teman-teman yang lain ngejalanin lebih menyenangkan dibanding aku, karena mungkin aku bukan orang yang tepat buat makanan, food and beverages, tapi ada di kepalaku bisnis model bisnis food and beverages. Sebelum masuk ke situ, kita coba dalemin arti dari bisnis kali ya. Jadi kalau versiku, bisnis itu cuma 3. Income, pertanyaan dari income adalah gimana dapetin income. Produk, pertanyaan dari produk adalah gimana dapetin produk murah, kualitas bagus, delivery cepat. Itu aja hampir nggak mungkin. Produknya soalnya udah murah, mau kualitas bagus dan delivery cepat, udah kagak mungkin. Expense, gimana kita ngeluarin expense minimum mungkin. Bisnis itu intinya cuma 3. Teman-teman bisa mecahin 3 pertanyaan ini, mau bikin bisnis apapun, jalan. Kebanyakan dari kita yang mau mulai bisnis, kita cuma punya 1 atau 2 skill. Hampir jarang, aku bahkan belum pernah ngeliat yang jago di 3-tiganya. Ada yang duitnya gede banget, begitu ngomong aku, Sal, marketing gimana? Lah gue bilang, kan duitnya banyakan lu bang. Duitnya udah tetean gitu kan. Kagak gila Sal, gue nih projectnya gini-gini aja nih, kalau gue gini kagak bisa. Udah ada, gue bilang, oh lu orang expense ya, lu orang produk ya ternyata ya. Kalau aku pribadi, aku ngeklaim diriku ini adalah orang produk dan orang income. Aku lemah sekali di expense. Dari ceritaku barusan, expenseku amburadul banget, tapi aku bisa nyetak duit. Alhasil yang paling benar untuk menjadi berjalan sama aku adalah partneran dengan orang yang jago expense. Saat ini semua expense aku udah nggak pegang sama sekali, dipegang sama CEO kita namanya Zikra. Gitu. Teman-teman tuh harus tahu dulu, teman-teman tuh jago yang mana, teman-teman tuh orang yang mana. Di bisnis tuh fungsi kita, fungsi manusia ada di bisnis itu cuma 3 doang. Kalau teman-teman di dalam bisnis tersebut tidak bisa menyelesaikan salah satu dari 3 ini, nggak ada fungsinya orang itu ada di dalam bisnis. Dari semua bisnis yang udah pernah aku coba, jawabannya ini. Lari ke sini. Apapun yang teman-teman cari, pertanyaannya jawab 3 ini. Gimana dapetin income, gimana dapetin produk murah kualitas bagus, delivery cepat, terakhir gimana keluar expenses minim mungkin. Jawab 3 itu, teman-teman pasti jos bisa kemana-mana. Kita ngomongin gimana dapetin income. Ini ceritaku pribadi. Semua incomeku rata-rata itu hampir dikatakan aku kuatnya di digital marketing. Aku digital marketing tuh dari tahun 2008. Jadi agak-agak ada dengkot dikit lah. 2008 sekarang berapa sih? 2024. Itu berapa tahun ya? Hah? 16 tahun loh. Gila nggak? Dari 16 tahun yang lalu aku udah memahami digital marketing. Nomor 1 yang paling aku pahamin zaman itu adalah SEO. Aku nggak tahu nih Gen Z udah pada tahu Friendster nggak ya? Kalian tahu Friendster nggak? Kakak tahu dong. Kelihatan kita umurnya seumuran. Om tahu dong, kakak tahu. Nah, seumuran kita. Jadi di zaman itu adanya Friendster, bukan Facebook di tahun itu. Di tahun itu juga nggak ada tuh namanya Facebook Ads dan kawan-kawan, nggak ada. Adanya SEO. Kalau nggak SEO adanya PPC, apalah yang aneh-aneh. SEO itu Search Engine Marketing, Search Engine Optimization. Jadi
Aku lahir di digital marketing di tahun 2008. Kalau teman-teman tanya, aku punya domain kurang lebih ada 400 domain name aku punya. Aku punya apotek.id, aku punya rekening.id, aku punya marketer.id, yang aneh-aneh aku punya. Ada 400 domain name aku punya. Karena aku lahir di zaman 2008. Kalau aku ngomong sama Gen Z sekarang, itu bukan hal yang spesial. Tapi kalau ngomongnya sama orang-orang dulu, top lu soal 400 domain. Namanya bagus-bagus. Affiliate.id aku punya. Itu udah aku stok lama, entrepreneurs aku punya, importer aku punya. Semua importer aku punya kecuali .co.id. Kebayang nggak ya? Karena aku lahir di zaman 2008. 2010 aku belajar Google Ads. Di sini aku belajar gimana caranya mengiklankan search. Kalau orang nyari keyword fotografer wedding bla 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 bla, aku pengen namaku keluar. Dulu website faisaledrus.com itu adalah jasa fotografi. Masih ada kalau teman-teman mau lihat, carinya di Faisal Edrus Deviant Art, Deviant, D-E-V-I-A-N-T Art. Itu semua hasil fotografi weddingku ada di situ. Masih ada jejak digitalnya. Di tahun 2010. 2010 sampai 2015 seperti yang tadi aku ceritakan, aku nggak ada kegiatan digital marketing yang kuat. Sampai ke Amerika, aku pun wedding videographer di sana. Pas aku di Amerika, belum aku ceritain. Pas aku di Amerika, aku tuh jadi driver. Aku jadi driver, aku jadi operator pabrik, aku jadi tukang beres-beres di restoran. Kerjaanku tiap hari harus bersihin toilet tiap hari. Dan aku makannya itu sisa makanan, bukan sisa makanan manusia yang makan ya, tapi sisa aku di restoran sushi waktu itu. Jadi sisa tulangnya itu kan masih ada daging-dagingnya. Itu yang kita makanin. Wah, enak banget tapi asli. Tapi ya di zaman itu aku supir lah. Tapi bahasa Inggris, driver, jadi lebih keren gitu lah. Kebayang nggak sih? Lanjut, jadi 2010 sampai 2015 aku hampir nggak banyak ngedaleminnya, tapi aku cuma ngupdate dikit karena di sana pas di Amerika aku mainnya eBay, Amazon dan kawan-kawan. Balik ke Indonesia, Facebook Ads. Importir tahun 2015, importir.com itu tahun 2015 meledak. Kenapa? Karena di zaman itu belum banyak yang main Facebook Ads. Itu kenapa importir meledaknya bukan main. Di zaman itu informasi untuk impor itu sulit sekali. Teman-teman bahkan yang punya teman importir gak bakal ngasih tahu cara nyari barangnya gimana. Meledak sekali aku di situ sampai dengan tahun 2020. Kurang lebih 21 lah. 2015 sampai dengan 2021. Itu rise semuanya. Tiap tahun aku omset kali 3. Saat ini omsetku udah stagnan. Mentok situ-situ aja, kagak naik-naik, kagak turun-turun, ini mau kemana abang kita. Habis itu di zaman itu pun juga Tokopedia baru datang, Pet juga baru datang, dan seterusnya. Ini biar teman-teman kebayang, maksudku pakai slide ini adalah versiku melihat zaman digital. Seberapa ketinggalannya teman-teman, perhatiin. Kebayang maksudnya ya. 2020, zamannya konten kreator naik. Sebelum 2020 sebutannya adalah influencer, nggak ada istilah konten kreator. Kalau teman-teman ingat-ingat, kagak ada istilah konten kreator. 2020 itu angkatannya konten kreator. Yang meledak siapa? Julio Expor. 2020. Abis itu ada Christy Basil. Abis itu ada Timothy Ronald. Abis itu ada beragam macam konten kreator yang hadir di tahun 2020. Kita di tahun 2020 bengong. Ingat-ingat gak tuh? Aku masih nyaman soalnya nih dengan Facebook Ads ku. Aku iklan bisa 1 miliar, 1,6 miliar sebulan. Nyaman banget, kagak ngapa-ngapain dapet inian. Maksudnya bukan nggak ngapa-ngapain, lebih kepada ngiklan aja, nggak perlu konten, nggak perlu apa. Itu di zaman-zaman, ayo sal konten. Kagak ah, gue enakan kayak gini. Soalnya basicku introvert, jadi aku sebenarnya bukan orang konten aslinya. Karena zaman berubah, aku ikutan konten. 2020, inget-inget tuh. 2022, rise-nya TikTok. Padahal TikTok itu udah datang duluan loh sebelum 2022. Aku nggak tahu teman-teman masih ingat karakter di TikTok namanya Bowo. Masih inget kalian? Itu orang harusnya dapat penghargaan karena dia ngeblow up TikTok. Tiba-tiba kok ada meet and greet dengan Bowo. Sopo iki Bowo. Terus tiba-tiba TikTok keluar lagi, masuk lagi dengan Dian Sastro. Nah, itu seingetku tuh. Masuk lagi ke Indonesia dengan bawa Dian Sastro, bawa artis-artis gede, semua orang ikutan. Bilang hebat banget nih TikTok. Aku nggak ikutan. Shopee masuk, aku nggak ikutan. Clubhouse, aku ikutan. Apalagi ya tulis-tulisannya. Live, aku nggak ikutan. Kebayang nggak ya? Dari semua omonganku, teman-teman nggak ikutan yang mana? Dari tahun 2008 digital marketing udah hadir, versiku ya, teman-teman nggak ikutan yang mana?
Jadi mulai bisnis dari nol ini, nomor satu itu menurutku digital marketing. Karena aku udah ngebuktiin, aku hidup dari digital marketing. Yang nyuruh aku konten biar teman-teman kebayang, itu adalah Julio Ekspor datang ke kantor cerita. Aku tanya langsung, biasanya kan kalau udah deket enak ya. Om Julio, ngiklan berapa om sebulan om bisa rame muridmu? Kagak ngiklan gue Sal. Gila lu. Dia nanya ke aku, Mas Faisal ngiklan berapa om Faisal? Aku bisa sampai 1,6 M om sebulan. Wedan, lu yang edan anjir kagak keluar 1,6 M gitu. Aku bilang kayak, konten mas ini gini-gini dikasih semua tuh. Julia tuh baik banget, dikasih tahu semua caranya bla 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 bla. Aku WA bla bla bla. Ya sampai hari ini aku konten gara-gara dia. Jadi, gua nggak ikutan nih tahun 2020. Kalau gua ikutan kayaknya harusnya ikutan meledak. Aku nggak ikutan, ketinggalan. 2024 sampai ke depan masih tanda tanya, itu masih banyak banget misteri-misterinya. Tapi yang aku tebak adalah kalau kamu nggak konten, kamu akan dikalahkan dengan orang yang konten. Itu yang aku tebak. Lanjut, ini ada history. Mungkin teman-teman kalau mau screenshot, ini tadi aku cari-cari history sosial media itu kayak gimana sih, apa aja sih. Ini yang aku dapatkan, ada Clubhouse juga di situ, ada Fire Festival kalau teman-teman nggak tahu. 2016 TikTok, tuh bayangin kalau teman-teman masuk TikTok 2016. Dan seterusnya. Nanti ke depan akan lebih banyak nih. Menarik lah nih. Oke, kita langsung masuk. 6 langkah mulai bisnis dari nol. Set, aku perkenalannya lama banget ya, 40 menit ya. Nggak berasa ya 40 menit loh. Kita masuk. Ada 6 langkah yang aku coba analisa. Kira-kira mulai bisnis dari nol tuh apa aja ya? Aku coba mikirin tuh kayak kemarin aku ke Semarang ngobrol sama teman-teman. Ada 10-12 orang lah ngobrol-ngobrol, ngeliat-liat kayak nanya-nanya apa ya kira-kira kurang lebih aku ngedapetin ada 6 langkah. Di zaman sekarang menurutku juga akan kedepannya ini akan tetap ada. Ini 6 langkah pun juga akan tetap ada. Mau bisnis apapun menurutku teman-teman ikutin 6 langkah ini, teman-teman akan bisa hidup bahkan bisa nyetak miliaran. Udah aku buktikan kasarnya gitu. Kita masuk ke yang pertama. Ini runtutannya. Ada niche, ada konten, ada affiliate, ada info produk, ada digital produk, ada service atau physical produk. Perhatikan seberapa shiftingnya bahwa service atau physical produk aku taruh di belakang. Kalau teman-teman ingat, mungkin coba gali-gali lagi sebelum-sebelumnya. Mau mulai bisnis yang dipikirin apa dulu? Kemungkinan besar modalin produknya dulu. Kebayang ya? Kemungkinan besar jasanya atau gue nggak punya skillnya dan kawan-kawan. Aku ngelihatnya sekarang itu di belakang malah. Karena saat ini semua orang rebutan itu di antara niche dengan konten yang itu. Baru produknya muncul. Kebayang nggak maksudku ya? Bisa ngikutin ya? Kayak kalau ngawang-ngawang ntar pasti ngerti sendiri. Kita contohin dulu ya. Di sini niche yang akan aku bahas itu ada 11 niche lebih tepatnya. Lalu konten akan aku pecah menjadi 2, ada faceless, ada personal branding. Yang aku lakukan adalah personal branding. Yang aku sarankan adalah personal branding. Tapi ternyata ketemu sama teman-teman, Mas Faisal aku malu di depan kamera. Oke, aku bikinin yang faceless. Gimana caranya, gimana polanya. Tetap bisa maju nggak Mas Faisal? Bisa. Tapi tetap aku sarankan yang personal branding. Lalu berikutnya, bisnis berikutnya adalah affiliate. Itu aku pecah, ada Shopee atau TikTok. Aku pecah juga affiliate.id. Kenapa aku keluarin affiliate? Kalau teman-teman lihat konten entrepreneur sebelum-sebelumnya, orang-orang gede yang aku tanyain, pertanyaanku adalah, kalau asetmu diambil, kamu nggak boleh jualan lagi produk ini, kamu mau ngapain? Semuanya jawabannya affiliate. Dan ini yang aku omongin, omsetnya di atas 5 miliar, 10 miliar sebulan. Jadi harapannya teman-teman denger ini, nonton ini juga, kebayang seberapa efeknya affiliate ke orang-orang hebat itu. Yang ngomong orang hebat, bukan aku. Yang ngomong nih orang-orang hebat ini, ngomongnya semuanya affiliate kalau bisnisnya nggak ada lagi. Jadi, segitunya ya, semuanya udah berpikir begitu. Aku dalemin affiliate. Kebetulan punya domainnya aja, punya domain affiliate.id. Kayaknya bikin affiliate.id deh, ceritanya begitu. Lalu ada produk berikutnya adalah info produk. Aku sebutnya info produk tuh seperti hari ini teman-teman datang ke acara ini atau nonton dari rumah. Ini disebut info produk. Ini bisa banget aku jual sebenarnya. Aku bisa banget jual ini 200-300. Tapi sekarang aku lagi pengen bikin semua info produkku sebisa mungkin nggak aku jual. Kalau yang mau jual, teman-teman yang jual. Kasih aku 20% doang. 80%-nya buat kalian. Pakein muka aku buat jualan. Silakan. Masya Allah nih Mas Faisal. Lanjut, itu ada PDF, ada e-course dan kawan-kawan. Lalu berikutnya adalah digital produk. Perhatikan, ini aku shift 2. Ada info produk, ada digital produk. Aku bedakan.
Bedanya apa? Kebanyakan orang saat ini ngomongnya digital produk mas, digital produk mas. Ada PDF, ada e-course dimasukin digital produk. Iya, digital produk. Tapi di dunia aku, di dunia digital marketing atau internet marketing di Amerika sana ceritanya, itu semua ngebedain ini, info produk, digital produk. Digital produk versiku adalah SaaS dan template, sesuatu yang tidak ada informasinya tapi dijual. Itu kita sebut dengan digital produk. Sampai sini bisa ngikutin ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah service atau physical product. Di sini aku pecahnya jadi pre-order atau agency. Ini akan kita bahas malam ini. Kita masuk dulu ke 11 niche. Ini ada 11 niche yang aku udah tuliskan juga. 11 ya kalau nggak salah deh. Enggak. 10. Menurutku 10 niche gede ini adalah 10 niche yang teman-teman bisa dengan mudah masuk dan juga pasarnya sudah ada. Teman-teman memutuskan masuk ke dalam 10 niche ini, habis itu ditempel ke produk teman-teman, itu lebih gampang masuknya. Maksudnya gimana Mas Faisal? Kakak kan jualan properti ya kak ya? Kakak jangan ngomongin properti. Ngomongnya adalah keluarga sakinah mawadah warohmah yang ada di rumah. Mau beli rumah sama aku. Kebayang ya? Karena saat ini kalau kakak jualan, woi sini yang mau beli rumah ke aku, udah banyak kak. Tapi kalau angle-nya ini keluarga sakinah mawadah warohmah, rumahnya kayak gini, harganya 2,3 miliar, kemarin dibeli sama keluarga A, kemarin baru nikah, istrinya 7, ini Masya Allah, ini bapak ini, itu bolehnya 4, dia sampai 7 ya gitu kan. Kebayang maksudnya. Modelnya seperti itu, baru jualan propertinya. Menurutku seperti itu. Karena niche-nya itu udah banyak banget orang sini nih, keluar masuk. Tergantung angle-nya seperti apa. Loh kalau teman-teman perhatiin, kenapa aku sampai potong rambut? Kenapa aku sampai jual Porsche-ku? Itu aku bikin semua narasinya. Kebayang nggak ya? Karena kebanyakan konten kreator di luar sana yang hebat-hebat, pakainya Porsche, McLaren, Lamborghini apa. Aku coba yang lain ah. Gue mulai dari nol. Lu semua lihat, impact-nya lumayan. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi saking banyaknya, udah audience di luar sana atau konten kreator atau influencer yang melakukan apapun itu, hampir sulit kita masuk dengan ranah yang sama. Konsepnya sebenarnya adalah nabi. Kalau teman-teman tahu nabi yang belah lautan adalah nabi, semuanya tahu. Tiba-tiba teman-teman sekarang pengen jadi nabi dan ngomong mukjizat kamu belah lautan. Mati kamu. Lawannya Nabi Musa yang udah 5.000 tahun namanya sampai sekarang masih kita tahu. Saranku kalau mau jadi nabi ini ya. Nabi jangan belah lautan. Belah sungai aja no. Kebelah got. Lebih gampang masuknya karena nabi yang belah lautan udah ada. Bisa ngikutin ya. Oke, lanjut. Pilih dari 10 niche ini nantinya teman-teman masukin dan lakukan ini setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin biar lebih kebayang patokannya. Bisnisku tuh meledak itu tahun kedua, bukan di tahun pertama. Jadi kalau teman-teman mau mulai bisnis terusnya cuma makan 2 bulan, 3 bulan, nggak bakal jalan. Ini kebanyakan juga teman-teman yang aku lihat, kayak, Sal gue udah nyoba ini, nyobanya berapa lama? 3 minggu sih, dah gue bilang 3 minggu. Kagak bisa bang, 3 minggu bang. Kebayang nggak maksudnya? Jadi itu yang harus dicoba tweak. Pakai di kepala teman-teman nanti, udah gue putusin ini 3 tahun. Karena polaku selalu 3 tahun. Entrepreneurs tuh tahun ketiga, tahun pertama minus saya. Kebayang nggak ya? Jadi ini pola yang aku dapetin kayak, ya udah ini aja ikutin deh, emang polanya begini. Lanjut, kita masuk kedua. Ada 2 jenis konten yang akan aku bahas. Nomor 1 adalah faceless, nomor 2 adalah personal branding. Teman-teman putusin maunya yang mana. Aku kasih contoh langsung. Nanti teman-teman, saranku simple banget sebenarnya konten itu. Cari 10 akun di luar negeri yang cocok dengan gaya kamu. Pastikan memiliki rata-rata views reelsnya 10k. Aku kasih contoh ya. Aku kayaknya nyebutin ini teman-teman udah tahu, tapi aku nggak sebutin namanya ya. Karakter yang di TikTok yang ngomel-ngomel ke karyawannya. Siapa? Ada tahu? Yang di rumah boleh? Siapa kira-kira? Karakter di TikTok atau Instagram yang kontennya meledak karena komplain siapa? Iya aku nggak sebutin ya. Ini yang kalian yang nyebutin ya. Itu pada tahu semuanya. Itu pada tahu. Sebelum ada beliau di Indonesia, aku udah ngeliat konten ini di Cina. Kebayang nggak ya? Tapi aku nggak tahu, ini disclaimer, aku nggak tahu apakah dia yang copy paste, apakah kebetulan sama atau gimana, aku nggak paham. Tapi aku baru
Ternyata yang diimpor dari Cina itu bukan barang doang. Konten pun juga diimpor. Kebayang nggak ya? Kenapa konten diimpor? Di sana 1,6 miliar Ferguson, di sini 270 juta. Orang sana lebih puyeng nyari angle mana mau jadi nabi apa. Bisa ngikutin nggak ya? Di Amerika 320 juta manusianya, kita 270 juta. Lebih puyeng di sana mau nyari angle mana. Di sana iklannya lebih mahal lagi daripada di sini. Jadi buat apa? Kadang-kadang aku mikir, riset konten tuh buat apa? Kopas saja udah yang dari Cina tuh apaan? Yang dari Amerika tuh apaan? Dari India tuh apaan? Masak pakai kaki, gas masak pakai kaki. Nasi uduk kaki Pak John. Yeah. Masak pakai kaki. Gak tahu jalan apa enggak sih ya. Bisa ngikutin ya maksudnya. Jadi saranku teman, istilahnya sebenarnya bahasa Amerikanya arbitrage. Jadi apa-apa di Amerika tuh arbitrage. Di sana aja tuh ini juga belum, ini nggak tahu teman-teman mau coba kopas deh, siapa tahu teman-teman bisa pakai. Di Amerika tuh ada modelnya namanya apa ya? Online arbitrage. Jadi kerjaannya adalah mencari di Walmart barang yang diskon apa, lalu dia beli, dia jual di Amazon. Aku nggak tahu tuh di Indonesia ada apa nggak. Contoh biar teman-teman kebayang. Ingat Giant tutup kemarin? Diskon semua? Ini nggak ada yang ngomong ini sampai sekarang, aku nggak ngelihat ada nabinya atau ada orangnya yang ngomongin toko yang tutup mana, kita beli semuanya, kita jual di Tokopedia. Nggak ada yang ngomongin kan? Di Amerika banyak. Jadi kalau kadang-kadang, aduh ini orang, aku bingung mas, ide bisnisnya apaan mas, bla bla. Udah dicari aja nih, kopas. Ikutin aja nih omongan aing deh, ikutin. Banyak banget yang masih belum digali. Itu kayak pas ngeliat, ya Allah nih orang dapetnya 140 juta, 300 juta, kerjanya gitu doang. Jadi nyari info, toko mana yang mau tutup, itu doang kerjanya. Habis itu dia beli semuanya, dia jual di Tokopedia, dia beli semuanya, jual di Shopee, Live, ya tisu bla bla. Arbitrase ya semuanya. Konten pun juga sama, produk dari Cina pun juga sama, dan kawan-kawan juga sama. Semuanya mirip tuh. Ini caranya. Cari 10 akun di luar negeri yang cocok dengan gaya kamu, pastikan memiliki views rata-rata minimum 10k. Copy paste, plug ke tiplek atau model ulang, rubah menjadi bahasa Indonesia, subtitle dan suara. Ini kuncian. Teman-teman bisa benar-benar kayak, ya, cobain dah, liatin dah. Itu teman-teman kaget benar-benar. Kalau daripada teman-teman nge-scroll tuh Instagram teman-teman yang nggak berfaedah, nggak tahu lagi nyombongin apa, kagak ada faedahnya, scrollin ini deh, cobain deh. 2 hari, 3 hari, 4 hari, cobain ini. Seminggu aja dah, cobain dah. Bingung ngapain, scrollnya yang seperti aku bilang. Hasilnya itu bisa kayak gini. Ini beberapa contoh konten faceless yang ada, teman-teman bisa kopas, lihat-liatin juga cara dia gimana. Dia nggak pakai muka pada saat dia topiknya ditongolin. Ada Iron Will, dia ngomongnya motivasi. Ada Carl Nino, dia berita-berita kayak gitu. Ada Simply Self Finds. Ini dia ngomongin barang-barang unik-unik yang ada di Amazon, modelannya. Habis itu dikasih tahu ininya berapa, bentuknya affiliate jualannya. Ada Thousand. Ini di entrepreneur, subniche-nya apa nih ya? Sales. Jadi lebih ke penjualan. Kopas dia, modelnya kayak gimana, ikutin, remodel. Kalau yang ini ngomonginnya dad films a cup of his daughter every week until she turned 20. Coba bahasa Indonesiain, cari beritanya, dibikin kayak gitu, arbitrase informasinya. Bisa ngikutin nggak ya? Masukin ke Indonesia, bahasa Indonesiain. Kebayang ya? Ini aku kasih lagi, contohnya kayak gini nih. Ini semua arbit tuh, lihat tuh. 96 juta bang, ini bukan konten saya pak. Timku cuma nulis, POV aku ketika menemukan celah kecil bisnis tapi mampu 96 juta. Konten ini bagus untuk views. Kenapa bagus untuk views? Karena ini nggak ngefek sama penjualan. Tapi paling nggak orang tahu Faisal itu warna kuning. Mungkin biar teman-teman lebih kebayang kuning itu datang dari mana sih? Namaku Faisal Asfar Alaidrus. Asfar tuh kuning. Asfarun bahasa Arab. Semua yang teman-teman lihat itu sebenarnya lagi ngeliat aku. Tujuannya sebenarnya itu gaya-gayanya. Nggak tahu kan? Itu tujuannya, dan kenapa rata-rata produkku pasti kuning. Yang satu ngomongin 180k, yang satunya 371k, itu buat entrepreneurs kalau nggak salah yang ini. Faceless, bentuknya kayak gini. Kalau teman-teman lihat kopasan yang mana yang bagus, cari 10 akun tadi ya. Ini 10 akun nih menjadi patokan utama teman-teman untuk bikin konten. Dia ngomong apa, teman-teman ngomong itu juga. Kebayang ya?
Itu saran nomor 1 untuk konten faceless. Simple kok gitu-gitu tok. Kedua adalah konten personal. Ini aku masuk ke entrepreneurs atau bisnis dengan kata kuncinya ini kayaknya masih sama tapi dia enggak juga, beda-beda nih. Ini ada yang ngomongin e-commerce, ini ngomongin digital agency, ini ngomongin, ini keren nih. Mulai bisnis dari nol tuh copy paste dia. Aku terinspirasi banget sama dia karena dia jalan dari Los Angeles ke New York barefoot tanpa sepatu. Jadi oke, gila nih orang keren banget. Terus tiap hari dia posting, wah keren nih, gue pengen bikin kayak gini. Baru bikin mulai bisnis dari nol, gara-gara dia. Iya kan El ya? Aku nunjukin ini dulu ke kamu nih, orang gila nih El. Gitu kan El? Bikin dah El, coba ya mulai bisnis dari nol, ceritanya gini, ini bentuknya gini. Terinspirasinya dari sana. Ada juga official WN Kumar, dia ngomonginnya digital agency. Biar teman-teman lebih kebayang maksudnya Kompas tuh kayak gimana sih. Ini ada konten beliau, kontennya bentuknya gini-gini doang nih, pakai papan. Ini abis itu aku minta orang di sebelah kananku, boleh tunjukkan mukamu Raisa? Si Raisa, masuk coba pakai ini, aku males ngomong kayak gini. Waktu itu gimana ya ceritanya ya saya? Kalau ini, kalau untuk di entrepreneur kan kita baca tentang bisnis ya Pak Faisal tuh mau masukin tentang edukasinya, makanya masuk di panduan posisi 2024 dari yang official, siapa nih panduan Pak? Official itu ya? Iya. Kita terus karena dia isinya edukasi tentang konten, gimana cara naikin viewers, gimana caranya posting yang bagus tahun 2024, makanya disuruh nge-audit nih Pak, audit yang pandai posting 2024. Dan itu yang pertama ini kan? Yang pertama kali langsung naik segede ini Pak. Soalnya dokumen. Iya, terakhir aku cek. Nah, biasanya ada yang ngomong nih, Mas Faisal enak, akun entry-nya udah gede. Enggak juga kok, ada juga yang kecil tuh. Konten bagus mah konten bagus aja. Aku udah ngeliat kayak anjir ini orang baru satu post. Kemarin ada yang nunjukin ke aku, baru satu post 2 juta views. Ya, gue bilang bisa gini. Ya, aku ngerasa kayak konten bagus aja udah nggak bisa diapa-apain. Mau di TikTok, mau di Instagram, mereka nyarinya konten bagus. Jadi bentuknya arbit kayak gini, aku mintanya Raisa bahkan bukan mukaku tuh. Itu enak kali mukanya Mas Faisal yang ngomong. Enggak tuh Raisa yang ngomong kok. 2,5 juta, 21K tuh ada juga, 11K juga ada. Terus kita stop karena nggak cocok ya, nggak seneng lagi ya. Ganti deh. Jadi itu yang dimaksud dengan copy paste plek ketik plek. Lakuin ini setahun. Nggak mungkin teman-teman nggak dapat views, nggak dapat followers tuh nggak mungkin. Jalan dunia udah berbeda, digital marketing udah beda. Ikutin flow-nya, ikutin gayanya. Lanjut. Nah, nih aku kasih praktek sekalian deh. Nih teman-teman yang di rumah juga praktek ya. Jadi aku pengen praktek teman-teman cari kata kunci apa yang ada di kepala teman-teman untuk dijalankan. Lalu kita coba cari konten-konten yang rame. Aku kasih contohnya di sini. Silakan buka Instagramnya teman-teman kalau punya Instagram. Buka Instagramnya lalu masuk ke search tuh yang di bawah situ. Search lalu cari kata kunci kamu senengnya apa? Mau bikin bisnis apa? Di sini contohnya aku mau bikin bisnis pet shop. Jadi aku tulis di atas tuh pet shop. Habis itu lihat yang di sebelah kanan yang ada tulisan reelsnya. Nah, cari tahu dah tuh. Yang di sebelah kanan yang ada tulisan reelsnya itu kontennya banyak banget bejibun. Tinggal nyari kata kunci yang cocok sama teman-teman buat main reels apa, gas. Ini kamu HR kan ya? Nah, cari HR apa lagi ngomongin apa HR aku nggak tahu. Di Amerika mungkin lagi ada nggak tahu aku ada apaan. Gimana ngerekrut orang di Palestina? Bagus tuh. Gak sih? Siapa tahu ada gitu kan. Daripada kita boykot, lakukan action sesuatu. Kita rekrut orang nggak tahu sih. Gitu contohnya. Sok silahkan dilakukan. Kira-kira dapat apa? Dan memang sebenarnya sesimpel itu. Lalu di copy paste, yang dimaksud copy paste itu entah di remodel seperti tadi Raisa atau di copy paste plek ketik plek lalu diganti. Bentuknya hanya seperti itu. Konten yang pertama bentuknya gitu. Haram hukumnya kalau buat aku, teman-teman mikir ide konten buat aku haram. Karena udah ada orang lain di luar sana 1,6 miliar manusia di Cina udah pusingin itu. 300 juta plus di Amerika udah musingin itu, ngapain kita musingin itu? Udah pusingin konsistennya aja. Lanjut. Langkah kedua. Nah, ini mau semua referensi akunku. Ini sebenarnya buat YouTube, teman-teman yang habis oh, sama tambahannya, ini kenapa ada hari ini? Karena aku harus bikin ini di YouTube. Si El minta nih soalnya, Pak, bikin kayak gini Pak di YouTube. Aku males kalau ngomong sendiri.
ngundang teman-teman, gitulah ceritanya Kak. Om-omku. Jadi ceritanya kalau teman-teman mau semua referensiku, lihat di komen tuh ada apaan, nanti aku kasih semua referensiku. Sekarang lagi zamannya kayak gini. Kita ikutin. Lanjut. Ketiga adalah affiliate. Aku kasih basic sedikit tentang affiliate biar takutnya ada yang nggak paham. Basicnya adalah kamu penjual teman kamu. Kamu daftar afiliator ke penjual, entah TikTok Shop, entah toko oren, entah apapun itu. Dapat link belanja, link itu kamu kasih ke teman kamu. Kalau teman kamu belanja melalui link kamu dapat duit. Itu adalah affiliate. Kenapa menyenangkan? Kenapa teman-temanku yang tadi yang aku ceritain omsetnya udah gede-gede banget itu ngomongnya ke sini? Karena menurut mereka model bisnis ini adalah model bisnis yang terbaik untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena nggak perlu ke Kupang. Teman-teman nggak perlu ke Kupang kayak aku. Teman-teman nggak perlu tahu cara bikin modul penerbangan. Teman-teman nggak perlu tahu cara nyari manajemen seperti apa. Nggak perlu ke Diknas Pendidikan. Yang teman-teman perlu lakukan adalah melakukan affiliate kegiatan konten. Dari rumah pun juga bisa. Bisa ikutin gak ya? Jadi aku ngeliat kayak, ya menarik sih. Model bisnis ini udah tua sebenarnya, udah lama. Tapi kalau teman-teman ingat, yang membesarkan nama affiliate di Indonesia itu adalah Doni Salmanan dan satu lagi siapa? Ya, Indra Kents. Mereka lah yang membesarkan nama affiliator di Indonesia. Sebelum mereka, nama affiliate itu nggak kedengeran. Setelah mereka meledak, TikTok masuk, Shopee TikTok masuk, meledak lagi. Affiliate. Jadi aku sarankan juga teman-teman ikutan karena udah banyak banget yang hasilin dari sini. Tapi jangan ini ya binary ya. Option ya. Lanjut, ini beberapa contoh mungkin teman-teman biar lebih kebayang. Mereka cuma melakukan apa yang dibahas tadi, itu udah ada 20 juta, 47 juta. Yang terbesar yang pernah aku kenal dan deket orangnya, makanya aku bisa nanya dalam-dalam, itu 60 juta sebulan dari affiliate. Itu udah aku lihat, mana gue nggak percaya sih dilihat. Anjir 60 juta beneran. Sebulan komisinya hanya dari affiliate untuk satu orang. Jadi aku ngelihatnya oke juga nih bisnis nih. Tapi nggak tahu ya, menurutku kayak satu sisi tuh aku ngelihat Shopee, TikTok dan kawan-kawan itu dia komisinya cukup kecil, mungkin 3%, 5%. Jadi dia perlu kuantiti yang gede untuk mendapatkan 60 juta. Ini yang mau coba aku belokin, aku mau coba hindarin ini. Karena kalau dapat komisinya kecil kayaknya nggak menyenangkan gitu. Lahirlah si affiliate.id. Aku pengen bikin sebuah produk yang bisa up to 80%. Contohnya apa tadi? Semua info produkku rencananya mau aku affiliatein, mau aku 80%-in. Buat teman-teman yang menjual. Jadi kayak misalkan aku bikin, gimana caranya bikin social media marketing agency. Udah valid, buktinya ada, 1 juta rupiah, 80% buat kamu info produknya. Lalu mau aku jual digital produknya. Kalau udah bikin social media marketing agency-nya, kamu butuh platform buat menerima klien. Itu harganya 2 juta rupiah sebulan, yang itu 50% aku kasih ke kamu affiliate. Jadi transaksi barusan kamu dapat 1,5 juta. Cuman dari 2 transaksi. Itu yang ada di kepalaku. Aku lagi mikirin kayak, apa ya yang gue bisa, tapi teman-teman yang dapat untung. Masya Allah banget nih Mas Faisal mikirnya. Bentar lagi gondrong loh, kayaknya malam ini aku gondrong lagi. Jadi aku nyari celah-celah nih, apaan yang bisa aku komisiin. Affiliate.id menurutku bisa ngejawab. Nah, biar teman-teman kebayang, affiliate.id itu akan berfokus di 10 niche yang tadi aku sebutkan. Teknologi, games, fun and facts, travel, health, beauty, finance, career, productivity, art, DIY, food cooking, fashion, lifestyle, entrepreneurs and business. Kenapa ini? Karena ini bisnis yang pernah aku jalankan dan aku tahu bagaimana bisnis ini berjalan. Kebayang ya sampai sini ya? Aku bahas satu persatu biar teman-teman makin kebayang. Jadi aku punya produk namanya Autopilot. Dia itu saat ini aku jual sendiri, nggak pakai affiliate. Aku ngecas orang-orang yang pakai Autopilotku, yaitu manajemen, SOP, KPI, OKR, task management. Itu aku casnya 1,5 juta per bulan. Bulan pertama aku launch, aku masuk 150 juta jualan tools ini. Nah aku mikir kan teman-teman kan nggak banyak yang coder kayak aku ya. Sedangkan aku tuh senang banget bikin codingan tuh kayak kagak ada beban gitu. Jadi kayak kenapa nggak aku bikin lebih banyak aja supaya teman-teman yang jualan kita 50-50 gitu. Kebayang nggak sih?
Di kepalaku sih kayak gitu ya. Di jalannya di kepalaku tuh kayak gitu, kayak udah 50-50 deh gue yang bikin, lu kasih tahu gue mau apa, nanti gue pikirin bla 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 bla, ntar 50-50. Pola ini tuh aku obrolin sama Leo Giovanni kemarin mau bikinnya script writing. Habis itu ngobrol sama Indra Lesmana aku lupa namanya. Yudi Lesmana Yudi Lesmana nih champion, memory champion, megang 3 gelar dunia. Dia yang bisa ngapalin 1000 gambar dalam waktu 5 menit terus ngurut. Dia bisa ngasih ide ke aku, Sal, buat memori lebih bagus, ini caranya gini, appsnya copy dari sini, appsnya copy dari sini, appsnya copy dari sini. Ini 50-50 ya, aku bikinin, kamu yang jualin. Menyenangkan juga nih. Di kepalaku bentuknya kayak gitu. Ini aku contohin adalah SOP KPI, ini bikin task manajemen dan kawan-kawan. Aku jualnya 500 sampai dengan 5 juta per bulan, habis itu aku kasih komisi 50%. Itu yang ada di kepalaku. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini aku bahasnya aku gede-gede ini, aku bold di sebelah kiri ini. Ini teknologi, kita masuk ke finance. Algo trading dulu aku udah jalanin. Kurang lebih setahun aku jalanin tahun 2021. Tapi aku bukan trader. Jadi aku nggak nyaman ngejalaninnya. Trading kripto, trading forex, trading saham. Waktu itu aku jalanin. Ini pada dasarnya platform yang ngasih tahu kepada orang kira-kira produk mana yang lagi naik, mana yang lagi bagus, dan seterusnya. Bahkan kita ngasih tahu dari candle yang mana kena apaan. Kalau teman-teman trader pasti tahu nih. Misalkan dia kena doji. Ini kita kasih tahu nih, doji nih lagi ada di sini. Kalau mau beli-beli, enggak, terserah lu. Gitu. Aku bikin ini, omset bulanannya waktu itu 110 jutaan. Aku males, aku matiin. Webnya masih ada, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang ngurus. Jadi tak pikir kenapa nggak tak kasih kalian aja nih, kalian aja yang jualan gitu. Siapa tahu mau beli inian kan apa McLaren gitu. Nah ini kurang lebih dulu aku jualnya 1,5 juta. Mungkin kalau ada yang mau apa aku belum tahu ngasih berapa. Tapi semua platform SaaSku kayaknya mau aku lempar komisi 50%. Lanjut ada juga DO App yang tadi aku ceritain dengan Yudi Lesmana. Salah satu metode untuk teman-teman lebih pintar adalah mind mapping. Jadi dia request Mas Faisal pakai mind map, Mas Faisal pakai ini, Mas Faisal pakai ini, Mas Faisal pakai ini. Ini masih aku mundurin, belum aku majuin. Belum aku jual, belum aku lepas, belum aku launch. Tapi idenya udah ada. Ini 300.000 sebulan, teman-teman makan 50%. Lanjut lagi, teman-teman mungkin nggak tahu, aku tuh sebenarnya penjual resep tahu. Kayaknya nggak banyak yang tahu. Kakak nggak tahu kan? Kamu nggak tahu? Tahu? Yang lain pada nggak tahu? Aku tuh pedagang resep. Aku tuh ada omset kurang lebih 4 juta, 6 juta dari jualan resep. Jualan bumbu nih, makanya aku taruh yang ini. Aku jualan bumbu ramen. Aku punya, kalau kamu pakai bumbuku ramennya, HPP ramenmu itu 2.000 rupiah. Kamu bisa jual 12.000. Tapi beli bumbunya dari aku. Kebayang gak ya? Ini aku dapetin pas adek iparku, adeknya istriku. Dia tuh chef di mana tuh, Dubai gitu. Pas balik ke Indonesia, bikinin gue kayak gini dong, bisa nggak bikin kayak gini, bla bla bla, dibikinin jalan. Selain bumbu, aku juga jualan resep. Resep omset tertinggiku adalah 70 juta rupiah sebulan dari jualan resep. Aku yakin teman-teman nggak tahu. Jadi daripada aku yang bikinin ini terus-menerus, lebih baik aku kasih tahu caranya, atau teman-teman mau jualan bumbunya silahkan. Ini aku requestnya 30 sampai dengan 80% komisi nantinya ke depan. Ini belum aku jadiin platform ya, tapi nanti akan jadi platform. Lanjut, teman-teman juga aku yakin nggak tahu kalau aku main baju thrifting. Ini juga menyenangkan. Kemarin aku jualan baju thrifting mulai dari 5.000 rupiah. Judul iklannya adalah beli baju harga takjil. Itu pas lebaran kemarin aku mulai jualan. Beli baju harga takjil. Tapi itu yang apa namanya, yang apanya sih, yang jeleknya banyak, itu 5.000 rupiah. Ini komisinya 10%. Jadi semua bisnisku akan aku affiliate-kan, dan aku akan cari teman-temanku yang lain yang mau meng-affiliate-kan bisnisnya juga. Semua info produkku itu rata-rata entrepreneurs.id. Ini bisa ngasilin 70 juta sebulan di aku sendiri. Kalau teman-teman aku kasih, silahkan aku kasih 80% kalau digital, 50% kalau fisikal. Jadi karena buku lebih ada HPP-nya lah kasarnya gitu. Lanjut juga, dan produk lain-lain. Contohnya kayak gimana Mas Faisal? Aku lagi ngobrol sama Om Gufron House, dia lagi mau launching ramennya. Mas Faisal mau nggak megang ramennya? Aku udah ngobrol sama siapa tuh Ben? Hah?
Band siapa artis? Ayam geprek band Bensu. Jordi udah ngobrol juga sama beliau, mau juga nge-push. Jadi udah beragam macam deh ini aduh nih kepalanya bisnis modelnya kayak gini deh, menyenangkan. Jadi produknya nggak hanya punya aku juga, nanti teman-teman yang lain juga aku masukin. Dan kalau teman-teman punya produk yang juga validasinya kuat, silahkan dimasukkan juga dari network mulai bisnis dari nol. Itu mulai bisnis dari nol dengan affiliate di depan. Lanjut, kalau teman-teman udah jago, udah pinter, kontennya udah bagus, affiliate-nya udah oke, dan teman-teman nggak mau punya produk sendiri, biasanya kan pengusaha ada egonya. Gue nggak mau ngejualin produk Mas Faisal, gue nggak mau ngejualin produknya Gufron, gue mau punya merek sendiri. Ada manusia yang kayak gitu, nggak salah, itu aku. Aku tuh nggak mau ngejualin produk orang, aku maunya hanya menjual produk yang aku punya. Karena aku gayanya orang gila gitu lah kasarnya. Jadi info produk, aku kasih rumusnya juga kepada teman-teman supaya teman-teman bisa ngebikin info produknya sendiri. Entrepreneurs.id ku tuh semuanya rata-rata info produk, polanya kurang lebih seperti ini. Aku bikinnya PDF. Ada info produk, ini dulu lah biar kebayang dikit. Produk informasi atau biasa disebut info produk adalah jenis produk digital yang dirancang untuk memberikan informasi, pengetahuan bla 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 bla. Ini ada jenis-jenisnya, ada ebook, ada kursus online, ada webinar, ada situs keanggotaan, ada laporan dan makalah putih, ada tutorial video. Semua yang berbau-bau informasi supaya orang lain memiliki juga, itu aku menyebutnya info produk. Untuk teman-teman membuat info produk, teman-teman juga bisa copy paste apa yang aku lakukan. Caranya gimana Mas Faisal? Ini aku kasih langsung pakai ChatGPT. Ini promnya nanti aku kasih juga. Teman-teman mungkin yang nonton di YouTube atau nggak ikutan webinar ini bisa download di bawah atau cek link di bio. Ini aku kasih gratis. Teman-teman copy paste apa yang dilakukan di sini di prompt ChatGPT. Aku kasih contohnya adalah pet shop. Nah setelah pet shop ini setelah dapetin kata kuncinya tuh datang 8 lah kurang lebih lah. Habis itu dapat 8, ini apa ya? Oh, sama. Dapatlah 8 tuh. 7 kesalahan fatal yang dilakukan pemilik hewan peliharaan baru. Contoh ceritanya kan aku lagi pengen bikin pet shop. Jadi aku pengen bikin info produk. Cara melatih anjing Anda menjadi penjaga rumah yang handal dalam 5 langkah. Menurut teman-teman kalau mau main pet shop atau audiensmu semuanya senang dengan anjing atau kucing, dapat info produk kayak gini, mau bayar nggak? Kebayang nggak maksudku ya? Itu misalkan bisa kamu jual 100.000, 150.000 rupiah dan seterusnya. 22 kesalahan bla 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 bla. Turunin lagi setelah ngedapetin topik, teman-teman jadiin bab, dapat babnya. Pendahuluan, mengapa melatih anjing Anda bla 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 bla. Ini ChatGPT semua yang ngurus. Habis itu subbab, turunin lagi keuntungan memiliki menjaga. Bener kan ya? Iya, turunin lagi. Setelah tuliskan berapa satu bla 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 jadilah 2 halaman. Tuh promnya, udah aku siapin semuanya. Jadilah PDF. Sesimpel itu. Kalau teman-teman mau bikin e-course-nya, bikin e-course-nya. Lakukan trainingnya. Lakukan perjalanan kayak yang aku bahas tadi. Aku mulai bisnis dari nol. Orang barusan training anjing dari nol. Kebayang gak maksudnya ya? Ini ada anjing nih. Ternyata manusia anjing. Ini ada anjing nih, anjingnya nih galak banget nih, bla 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 bla. Dokumentasikan, jadikan konten. Kemana lagi ujung-ujungnya? Konten. Lanjut. Itu kurang lebih jadi PDF, jadi e-course. Teman-teman bisa jual barusan yang aku bahas itu 100.000, 200.000 rupiah. Aku punya manajemen trainee karena emang aku lakukan. Orang-orang beli pengen copy paste apa yang aku lakukan. Aku punya 20 Facebook Ads strategi, tapi aku lakukan. Dibantu ChatGPT. Begitu ChatGPT udah keluar, enggak ini gue ganti, ini gue ganti. Jadi yang aku lakukan adalah bagaimana ngeprom yang baik supaya dapetin hasil yang cepat. Satu ebook aku bisa bikin setengah hari. 2 jam bahkan aku pernah bikin. Ada ide ini, aku tahu cara ngeprom. Oh, aku ajarin. Oh, ya, ntar aku jual. Tenang. Nggak aku kasih tahu. Yang ini aku jual. Jadi teman-teman nanti akan membeli bagaimana menjadi seorang prompt engineer. Teman-teman 80% komisi. Lanjut, habis itu ada digital product. Ini aku kasih beberapa contoh. Yang paling simpel adalah template. Jadi teman-teman bisa bikin template. Kakak di properti, template menjadi seorang properti 365, property agent. Apa yang harus kamu lakukan setiap harinya? Kontennya A, B, C, D, E, F, G. Jual tuh template 100.000 atau kasih ke bawahannya kakak. Kebayang nggak ya? Ini template-nya bla 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 bla. Nah, ini ada beberapa template yang bisa teman-teman kopas. Ini ide doang, tapi teman-teman bisa gali lebih dalam. Ada content planner, business planner, project planner. Mau tahun 2025 Desember keluarin campaign. Tahun 2025 planner buat
agent properti, agent asuransi, bisnis apa. Topiknya udah gitu-gitu aja. Rubah-rubah ChatGPT. Tapi jangan plek-ketiplek dari ChatGPT ambil, kelihatan. Entah gimana ceritanya orang tahu. Aku nggak ngerti dah tuh. Jadi selalu aku proofread, ini bahasanya udah bahasa aku belum. Kebayang ya? Itu kita sebut dengan template. Yang berikutnya yang paling asik itu sebenarnya adalah SaaS, Software as a Service. Kalau teman-teman mampu ngoding kayak aku, wah bukan main enaknya. Teman-teman bisa jual produk digital yang terus-terusan dibayar sama orang tanpa teman-teman ngiklan. Karena orang udah bayar aku 1,5 juta bulan ini, bulan depan bayar lagi. Kenapa? Kalau nggak datanya dia nggak bisa ngakses. Udah enak banget, aku kayak, waduh enak banget nih bisnis ya. Jadi retainya kencang. Kalau teman-teman bisa closingin satu orang yang pakai CRM platformku 1,5 juta, bulan ini 750, bulan depan teman-teman dapat 750.000 lagi. Nggak ngapa-ngapain. Punya 10 klien kayak gitu, 7,5 juta, nggak ngapa-ngapain. Kenapa ini bisa dilakukan? Digital produk rata-rata atau info produk, HPP-nya rendah sekali. Yang mahal itu ngebikinnya. Kebayang ya, programmerku 30 orang Ferguso. Bayangin gajinya berapa. Itulah kenapa kita udah jadi satu, kita bisa bikin satu lagi, bisa bikin satu lagi, bisa bikin satu lagi. Teman-teman nanti yang jualin. Aku kasih contoh, Mas Faisal aku mau bikin sendiri, silahkan. Aku kasih contoh, di sini ada website namanya bubble.io. Teman-teman bisa bayar $20, mulai dari $20 sampai dengan $400 untuk bikin aplikasi apapun yang teman-teman mau bikin. Bahasanya sekarang adalah no code. Jadi teman-teman untuk bikin SaaS seperti apa yang aku lakukan, teman-teman bisa datang ke sini, utak-atik sendiri. Nggak usah ngoding. Udah zamannya udah beda. Nggak perlu jadi coder kayak aku untuk bikin platform. Aku kasih contoh sebuah website yang bisa menghasilkan dari no code barusan. Websitenya namanya adalah Till. Menariknya adalah pas aku lihat, ini baru aku bikin hari ini. Jadi aku pas lihat, gila ya lucu amat ini, apa gue bikin juga ya. Dia adalah AI Resume Builder, Job Tracker, Job Insights, Bookmark Job. Ini bagus banget nih buat kamu di MT. Jadi kerja, dia omsetnya udah 2 juta, 3 juta USD bang. Gila tak bilang, dia cuma ngasihnya, sini gue bikin resume lu. Aku nggak ngerti orang nyari kerja kok susah bikin resume sampai harus ada AI ya. Iya. Ada job tracker, nge-track nih job gue udah dapet apaan lagi nih. Ini gampang banget aku bikinnya, ya Allah. Aku pengen kopas. Nah, mungkin aku kopas ini buat teman-teman yang konten untuk job seeker. Itu kan udah banyak kan? Mungkin kayak gitu tuh. Kacau nih, ntar kamu lihat dah. Bookmark Jobs, apa kayak semua udah nih, ini kerjaannya kayak gitu doang. Ini bikin Chrome extension gitu loh, El. Aku kerjanya tinggal bikin Chrome extension terus dimasuk-masukin, dia pernah nge-apply kemana, dia ngeklik di mana, di Jobstreet, di mana. Terus dijual 100.000 kali sebulan, aku nggak tahu. Kayak apaan sih nih? Aneh-aneh kak, udah. Nah itu contohnya. Terus model kedua, teman-teman sebenarnya bisa white label. White label tuh gampangnya adalah teman-teman bayar orang, bayar perusahaan, bisa merekin mereknya kalian apaan, Gayung misalkan di gayung.com, jadilah merek kalian. Aku udah pernah make ini dulu, masih sampai sekarang lebih tepatnya, namanya adalah Go High Level. Teman-teman bisa dapat CRM dan bisa di white label dengan harga 297 USD sebulan. Itu teman-teman bisa bikin sales funnel, teman-teman bisa bikin bisnis telepon dari platform, bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa terima pembayaran Stripe dan seterusnya. Teman-teman bayar 5 juta, teman-teman bisa jual lagi dengan harga seenak jidat kita. 300.000 sebulan, berapa sebulan? To go high level. Automationnya kenceng banget. Nggak banyak orang yang pakai ini di Indonesia. Teman-teman silahkan coba kalau mau mainin itu. Konsep dari apa yang aku lakukan di autopilot itu aku sebenarnya copy paste go high level. Aku tidak semerta-merta bangun pagi gue pengen bikin affiliate, gue pengen bikin autopilot. Aku selalu kopas juga. Jadi apa yang aku omongin itu adalah apa yang aku lakukan. Aku kopas dia. Dia fokusnya di CRM. Maka dari itu lahirlah autopilot.co.id. Kita fokusnya sebenarnya saat ini di CRM. Sebelumnya kita di manajemen. Teman-teman perhatiin lagi kontenku tuh sebelum 30 hari terakhir. Sekarang hari ke-30 mulai bisnis dari nol. Sebelumnya itu aku ngomongnya banyak manajemen. Aku tuh nggak ngomong yang cetek-cetek gimana dapat 1 juta 2 juta. Aku ngomongnya gimana manage tim, gimana bla 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 bla. Aku rombak tuh semuanya ke bawah. Turun ke bawah. Karena aku bawa produk ini juga. Jadi CRM tuh bisa dipakai semua orang. Sedangkan tools task management itu cuman perusahaan yang punya 20 orang, 30 orang. Ada, nggak banyak. Lebih banyak yang mau mulai usaha. Jadi aku masuknya ke sana.
Aku kasih contoh sedikit, ini CRM kita. Jadi CRM kita ada di web WhatsApp, teman-teman akan masuk ke kanan sini. Di kanan sini akan di-save datanya, akan bisa ngirim juga data kayak gini nih, link pembelian, bla 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 bla. Masih kita develop, ini udah jadi sedikit-sedikit, tapi masih aku rapi-rapihin, aku nggak mau launching agak amburadul. Terus teman-teman bisa dapat website sendiri langsung, produknya apa. Habis itu bisa segmentasi pasar, jadi orang yang pernah lihat produk fashion tapi belum pernah belanja, itu bisa kita segmentasi, kita bisa bikin retargeting, kita bisa bikin apa, semuanya aku taruh sini. Kenapa ini aku bikin? Karena aku sendiri butuh. Jadi apapun yang aku bikin pasti base-nya dari apa yang ada di kepalaku sebagai digital marketer. Aku bikin modelnya di sini. Nah, modelnya kayak gitu, ada web builder juga aku bikinin di dalam juga, gitu kasarnya. Ada tools research juga yang aku punya. Ini teman-teman nyari kata kunci yang lagi rame apa, pork mix, bopis, aku nggak tahu nih, ini brisket apa nih, cooking ya? Kata kuncinya nih untuk cooking kalau nggak salah, betul ya? Jadi cooking di luar sana lagi rame, maple caramel. Kemungkinan besar maple caramel akan rame di Indonesia juga. Pork mix, cari tahu pork mix itu apa, kemungkinan besar itu akan rame. Kalau teman-teman perhatiin dari tadi gayaku adalah gaya blue ocean. Aku selalu nyari angle yang baru, aku nggak mau jadi Nabi Musa, karena udah ada Nabi Musa. Kebayang ya? Dapatnya idenya dari mana sih Mas Faisal? Ini kayak gini-gini nih. Aku nggak tiba-tiba bangun pagi, kepikiran maple caramel. Kagak ada, aku harus melakukan riset. Ini tools riset yang aku pakai sendiri untuk aku tahu lagi rame apa dan akan rame apa di Indonesia. Karena ini sudah rame di Amerika. Lanjut, bentuknya kayak gini, ada juga dari toko oren. Toko oren tuh bisa nembus tuh, bisa tahu nih yang paling laku 30 hari terakhir apa, top 5 trend apa, dan seterusnya. Ini toko oren nih. Kenapa aku butuh ini? Karena aku punya importir. Importir butuh tahu barang yang lagi rame apa. Kemarin kita menemukan barang 10 kali lipat yang omsetnya lebih tinggi. HPP-nya itu dijualnya dengan harga 10 kali lipat. Kontennya udah naik di importir.com, promo dikit teman-teman, promo dikit. Untuk teman-teman yang belum bergabung di importir.com, silakan buka Instagram importir.org. Itu kontennya juga aku copy paste, Kak. Konten-konten itu teman-teman perhatiin, itu juga aku copy paste, aku nggak mikir sendiri. Oh, formatnya kayak gini, oke, formatnya kayak gini, copy paste. Lanjut, itu riset. Berikutnya adalah ini apa ya, nggak kelihatan. Konten. Ngelihat teman-teman yang pusing bikin konten, aku pikirin juga gimana satu klik teman-teman bisa bikin konten. Karena jawaban orang-orang yang aku ajakin bikin konten, aku nggak punya waktu Mas, aku nggak paham, aku nggak bla 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 bla. Aku siapin juga untuk teman-teman bikin konten. Ini pun juga di-affiliate-kan dan ini pun juga di white label-kan. Jadi teman-teman yang nanti memutuskan, Mas aku mau merekku sendiri, silahkan, aku nggak peduli. Gas langsung, tapi lebih mahal, mungkin di range 3 juta. Nggak tahu aku, belum tahu angkanya berapa. Tapi range itulah. 50%-nya yang ngasih aku white label buat dia. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi kalau kakak bayar aku 3 juta buat white label perusahaanku sebulan, 1,5 jutanya aku kasih ke yang ngasih aku reference barusan. Bisa ngikutin ya? Bentuknya affiliate. Lanjut. Itu yang kita sebut dengan SaaS atau template. Yang terakhir sih simple sih. Aku nggak dalam-dalam ini. Aku yakin teman-teman udah tahu dalam. Pada dasarnya aku akan bantu teman-teman untuk mikirin gimana cara ngebikin social media agency seperti yang teman-teman lihat sekarang. Itu nanti mungkin aku bikin produk infonya, aku jual 1 juta, teman-teman 80%, aku 20%. Habis itu aku mau buka importir supaya teman-teman di luar sana, entah di Makassar, entah di Bekasi, entah di mana, bisa juga ngebikin kayak importir buat kotanya sendiri, merekin sendiri terserah, belakangnya aku tak bantuin. Habis itu teman-teman aku arahin juga caranya. Mungkin ada yang kepikiran, Mas Faisal aku mau bisnis souvenir, aku arahin juga, aku jadiin info produknya, aku siapin juga physical produknya karena aku ada gudang di Cina. Habis itu bikin thrifting dari nol dan seterusnya. Ini basic lah, klasik lah. Jadi service atau physical product tuh lebih ke knowledge dulu, baru ke tools. Lanjut, dan yang terakhir kurang lebih seperti itu teman-teman. 6 langkah yang teman-teman akan jalankan ke depan. Aku bisa support teman-teman di belakang. Aku kasih contoh yang lebih gampang ya. Aku kasih arahan kayak, Mas Faisal kerangkanya gimana?
Jadi kerangkanya sama 6 langkah, niche, konten, affiliate, info, digital product, dan service physical. Teman-teman cari niche-nya di mana, masuk ke dalam Discord. Ini kemungkinan besar juga ke depan Discord-nya akan aku matikan. Aku ngeliat ada beberapa bug. Ya El ya, kalau di push banyak yang error tiba-tiba. Jadi kayak, nih gue harus bikin Discord sendiri lagi nih. Ngantri satu-satu, aku harus benerin linknya. Ada lagi yang komplain, Pak aku nggak bisa masuk gitu. Aduh, jadi gue jadi CS juga. Habis itu teman-teman konten di Meta, Instagram, TikTok, YouTube, terus-terusan konten, jangan pernah putus, sehari paling tidak keluarin satu niche yang bagus, kopas dari 10 yang tadi yang udah kita praktekin, lakukan itu terus-menerus, sehari satu. Jualan produk affiliate terserah teman-teman mau ngambil dari Shopee, mau ngambil dari TikTok, mau ngambil dari Tokopedia, mau ngambil dari affiliate.id, tapi ini bisnis model bagus banget. Habis itu kalau teman-teman mau bikin produk, info produk, nanti aku siapin platform yang bisa teman-teman bikin info produknya sendiri dari knowledge teman-teman, property, pet shop, ataupun juga manajemen trainee, ataupun juga ngajarin orang buat cari kerja dan seterusnya. Aku bikinin kerangkanya supaya teman-teman bisa bikin info produk. Lalu digital produk tadi white label udah aku bahas juga, dan service atau physical bisa banyak sama importir.com. Ntar aku support dari belakang, ada produk-produk apa aja ke depannya. Nah, di sini aku baru ternyata ada orang yang maunya selesai sampai affiliate, dan ada orang yang maunya bikin terus ke kanan sampai jadi merek. Keputusannya ada di tangan teman-teman. Maunya kemana? Mau sampai punya merek kayak aku banyak, silahkan. Mau kayak bikin importir silahkan, mau bikin kayak entrepreneur silahkan. Dulu aku punya sepeda roda 2 namanya Mainline, silahkan. Tapi semua polanya start dari konten. Pilih satu niche, jalanin ini 3 tahun menurut pengalamanku. Konten terus-terusan selama 3 tahun. Abis itu masukin affiliate-nya, hampir nggak mungkin brand kamu nggak naik. Aku kasih contoh biar teman-teman kebayang. Kita masuk ke niche cooking. Teman-teman memutuskan, Mas Faisal aku mau cookingnya itu healthy, aku juga mau ngomongin diet, dan aku hanya ngomongin makanan Indonesia. Ini kita sebut dengan niche. Kebayang ya? Kontennya apa aja Mas Faisal? Berarti kontennya masak, review restoran, eksperimen makanan. Karena mungkin orang ini sudah menemukan di luar sana ada yang kayak gini naik. Terus affiliate-nya produk apa aja Mas Faisal? Bisa resepku, bisa ngambil dari bumbuku, bisa juga bagaimana cara membuat restoran, info produk. Teman-teman affiliate kan, sesuatu yang non fisik aku up to 80%, sesuatu yang fisik up to 50% kalau versi affiliate.id. Mas Faisal, aku udah berhasil jadi affiliate, aku mau bikin info produkku sendiri, silahkan teman-teman bikin resep, bisa 365 diet enak, makan babi halal, tuh nggak mungkin nggak naik tuh. Ini dia babi halal, nggak mungkin nggak naik tuh konten tuh. Habis itu planner, diet, apa bla 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 bla. Bikin produk digitalnya. Aku punya POS buat restoran, siapa tahu nanti diskusi nama aku kira-kira teman-teman butuhnya kayak gimana, aku pikirin. Bikin kalori counter. Teman-teman mungkin butuh kayak hari ini aku makan berapa ya? Apa yang dijadikan apa ya? Atau service atau physicalnya, bikin kit masak atau kit cooking atau kit baking. Jadilah supplier restoran. Teman-teman bisa punya kayak gini, cukup dengan beli sampelnya saja, taruh di rumahmu. Kalau ada orang yang mau beli, datengin ke rumah. Kenapa kamu murah? Karena kita langsung importir langsung. Di belakangnya aku tak bantuin. Kebayang nggak maksudnya ya? Jadi teman-teman hanya punya sampel. Itu contoh nomor 1. Aku kasih contoh berikutnya. Ini aja aku mikir-mikir, nih kayaknya 30 juta, 40 juta mah ketembus ini. Paling tidak ngikutin pola kayak gini. Lanjut. Aku kasih contoh berikutnya adalah finance. Ngomonginnya bisa banyak nih, pilih salah satu ya, jangan semuanya ya. Kalau teman-teman lihat yang lagi rame sekarang adalah kripto. Teman-teman belum pernah ngeliat loh pemain saham syariah di Indonesia. Main saham syariah. Kalau teman-teman oke ya, kalau teman-teman setuju. Saham syariah, ngomonginnya saham syariah aja udah. Kan ada LL apa gitu, aku nggak tahu. Ada LLQ atau apa gitu. Dia hanya ngomongin saham syariah. Saham syariah adalah metodenya yang bla 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 bla. Pahamin itu sampai dalam, habis itu bikin konten-kontennya adalah konten-konten pergerakan saham yang tadi dibahas. Kalau teman-teman ngomongin kripto, berita-berita kripto di luar sana ada apa aja, dapat dari mana? Bisa dapat dari riset tool aku. Forex, pergerakan aku nggak tahu kalau forex apa. Cari tahu sendiri. Habis itu cuan-cuan-cuan, ngomonginnya semua cuan-cuan-cuan, siapin konten-konten yang flexing, mewah-mewahan. Nggak ada kontennya, tak kasih kontennya.
Habis itu ada affiliate-nya apa? Teman-teman mau nge-affiliatein algo tradingku boleh, mau nge-affiliatein buku technical analysisku boleh. Mas Faisal aku mau bikin sendiri, silahkan bikin info produknya sendiri. Ini strategiku mendapatkan 100% dalam sebelah bla 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 bla. Bikin info produknya, bikin juga algoritmik tradingnya juga. Oh, beragam macam kan, puyeng kan tuh. Habis itu Mas Faisal aku mau punya produk digitalnya, white label produk digitalku. Teman-teman kalau tadi ngeliat algo trading, bikin merekmu sendiri. Hamsyong Trading. Jadi kalau Hamsyong kamu nggak dimarahin. Habis itu physical produknya ada apa aja Mas Faisal bisa bikinnya? Bisa buku trading, bisa mousepad trading, bisa layar trading, bisa apapun yang berbau-bau trading. Lu nggak trading banget kalau mousepad lu masih pakai mousepad mereknya A. Ini bisa teman-teman dapetin 30 juta. Paling gampang ini 30 juta gampang. Karena ngomongnya ini dapat duit, dapat cuan terus gitu loh. Jadi teman-teman hitung sendirilah abang sebelah tuh berapa kira-kira. Potensinya gede banget. Teman-teman nongolin muka lebih jos. Lanjut, aku kasih yang terakhir contohnya biar lebih kebayang. Entrepreneurship seperti yang aku jalanin sekarang, ngomonginnya sales atau CRM, ya udah metode sales ada apa aja. Kalau teman-teman sales motor lagi nyeles sama motornya, rekam. Hari ini gue dateng bla 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 ini bla bla. Ternyata orang kaya udah meledak nanti kontennya. Kebayang gak maksudnya ya? Ngomong apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan sebagai sales motor. Wes ngomong itu aja. Nggak usah teman-teman keluar dari kantor yang ngelakuin ini. Apapun yang teman-teman lakukan, kontenin udah. Lanjut, bisa jualannya apa? Bisa affiliatein platform CRM aku atau pilot, aku kasih 50%. Habis itu teman-teman bisa, oh ini belum aku ganti, mohon maaf. Jadi teman-teman kalau kayak gini bisa strategi sales atau acquisition. Ini caranya menghandle sales kamu, caranya men-training bla 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 bla. Digitalnya bisa pakai platform CRM ku, teman-teman merekin sendiri. Dan terakhir teman-teman bisa jual jasa untuk training sekolahan, untuk training perusahaan, salesnya bagaimana, retentionnya bagaimana, physicalnya buku SOP menjadi seorang sales. Ini aja bisa, aku ngerasa kayak ini 50 juta gampang sih buat aku sih ngelakuin ini doang. Kurang lebih patokannya kayak gitu. Aku nggak ngejual apa-apa ke teman-teman hari ini. Aku cuman pengen tadi yang seperti aku bahas. Kalau nggak diginin, aku nggak kerjain. Aku nggak mikir. Aku tuh berpikir pada saat ditekan. Jadi aku butuh tekanan teman-teman. Tadi ya om kakak datang, aku masih kak jangan ngobrol dulu kak. Belum kelar. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang di online silakan ditanyakan, yang di offline silakan ditanyakan. Ada yang nanya? Yang mana? Mas, kok bisa multi industri dan pada jalan gimana mulai dan menjalaninya? Tadi sempat dibahas, pernah berkecimpung di properti, itu spesifiknya gimana? Apakah developer atau agency? Yang aku jalanin waktu itu adalah apa ya bahasanya ya? Lupa. Timeshare. Yang aku jalanin model bisnisnya adalah timeshare karena aku ngelihat di Indonesia belum banyak yang main timeshare, jadi kepikiran timeshare. Biar teman-teman kebayang timeshare itu apa. Timeshare itu kalau aku sewa properti setahun 50 juta rupiah, satu tahun itu ada 365. Berarti kan sehari modalnya adalah 50 juta. Biar gampang 365 juta lah ya aku sewa ya. 365 juta setahun itu ada 365. Artinya modal HPP ku sehari adalah 1 juta. Kalau aku bisa menjual sehari 2 juta, artinya aku punya slot 365 hari untuk aku jual dengan harga 2 juta. Model bisnisnya itu yang aku pakai gitu. Tapi balik-balik, ini ada tambahan saran buat teman-teman, jangan konten atau jangan bikin bisnis yang teman-teman tidak sukai. Karena kalau teman-teman tidak sukai, aku rasa jam 9 kayak gini teman-teman ngomong tanpa dibayar tuh nggak mau deh kayaknya deh. Karena ini emang kesukaanku aja dari dulu ya. Itu saranku. Itu jawabannya Om Lutfi ya, kejawab ya. Hilma Handayani, kok affiliate tuh kita yang, kalau affiliate tuh kita yang bikin dari produk kita ya kak. Kalau affiliate, aku yang nyari produknya, mungkin aku ngajak teman-temanku buat nyari untuk bikin produknya, supaya teman-teman nanti bisa jualan affiliate-nya. Jadi teman-teman gak usah mikirin produk, pikirnya di konten. Levelnya mungkin kalau di sini yang tengah nih. Ini teman-teman di sebelah kiri nih, itu gak usah mikirin produk, mikirnya income aja. Jadi kan tadi kan bisnis ada 3 tuh ya, ada income, produk, expense. Ini kita cuma ngomongin income di sebelah kiri, produk di sebelah kanan. Kita cuma ngomongin 2 doang. Kalau teman-teman nggak mau pusingin produk, nggak usah pusingin. Kalau teman-teman bukan orang produk, nggak usah bikin produk. Income aja yang teman-teman pusingin, gitu. Lanjut, sini ada dulu, nggak? Om, yuk. Kalau orang income, expense atau produk itu bisa dari atas pulang nggak?
Kalau orang income, expense atau produk bisa dari tim nggak atau anak buah ya? Bisa. Biasanya yang aku tangkap, pengusaha yang hebat-hebat itu, produknya itu tetap di si business owner. Karena dia yang paling tahu produknya gitu loh Om. Kayak istriku hampers, dia yang paling tahu hampers yang bagus tuh gimana, packaging yang ini kayak aku kagak ngerti kan. Itu begitu itu diturunkan, biasanya quality turun. Itu yang aku tangkap. Kita balik dulu ke online. Kalau saya mau bikin produk saya biar di affiliate, caranya gimana? Nanti kita ngobrol Kak, karena nggak semuanya pasti aku approve. Aku butuh tahu seberapa kuat stoknya dan kawan-kawannya. Tapi untuk produk digital kayaknya akan aku buka secepatnya pada saat affiliate udah jalan. Om Wes Umar, di mana bisa lihat referensi akunnya Bang Doni? Ya ini pada ngomong Bang Doni nih. Ini udah kenal lama nih. Udah tahu nama aku kecil. Wes, ini ceknya di Discord aja dulu. Untuk teman-teman kalau Discordnya udah tutup atau teman-teman yang online nonton bisa cek link di komen atau di bio. Habis itu praktisi meta ada. Aku nggak ngerti maksudnya tuh Om. Web affiliate ID kira-kira kapan launch Mas? Masih aku mundur-mundurin Om Noval. Takut ngejaga, soalnya ngomongin komisi, aku takut ada jebol uangnya. Jadi aku masih jaga-jaga banget lah, nyari celah-celah dulu. Ada yang mau nanya dulu offline? Omnya? Iya. Opo? Izin bertanya, apakah mungkin ada yang terkait niche tadi? Apakah mungkin ada niche lain selain yang tadi 10 disebutkan tadi? Mas Faisal, aku mikirin ada niche yang lain. Mungkin nggak? Mungkin banget. Tapi aku ngelihatnya yang paling gampang adalah 11 tadi. Kalau niche-mu nggak ada di dalam 11 tadi, cari tempelannya yang paling dekat. Kayak tadi kan kakak properti, itu carinya mungkin family kalau di kepalaku. Kebayang nggak maksudnya ya? Entrepreneur bisa juga angle-nya. Jadi tergantung ininya. Tapi kalau ditanya apakah yang paling, menurutku sendiri 11 itu yang paling luas dan paling gampang dapetin followers ataupun viewers. Menurutku pribadi. Kejawab ya? Lanjut. Bagaimana memaksimalkan untuk bisa konten setiap hari dengan tenaga, pikiran, dan modal terbatas? Apakah setiap hari itu benar-benar rumus baku ya? Iya, rumus baku tuh Kak Agnes. Mungkin argumennya gini kali ya. Kalau nih umat muslim kali ya. Kalau teman-teman sehari sholat 5 waktu, teman-teman habisin spend berapa? Tambahin habit ini. Satu. Karena ini sebenarnya kebiasaan, bukan kayak gimana ngomongnya ya? Kalau teman-teman konten terpaksa, itu nggak bakal jalan juga. Jadi beberapa teman-temanku yang kayak aku obrolin, kenapa kalau ngonten inian? Gue seneng aja Sal. Itu kata kunci itu penting banget. Kalau teman-teman nggak seneng konten, nggak bakal jalan juga. Karena pada saat konten mukanya capek, males, mager apa. Kebayang nggak ya? Jadi kayak cari celahnya nih Kak Agnes. Kira-kira celah kakak tuh senengnya di mana? Itu yang dikontenin. Kemarin ngobrol sama Nisol juga. Dia punya skincare, Soul Care kalau nggak salah namanya. Dia itu modelnya kayak gini persis. Dia tadinya ngonten, jadi affiliate. Zaman itu belum ada affiliate, jadi reseller. Abis itu dia jadi bikin brand. Modelnya sama. Aku senengnya ngonten apa aja, aku seneng Mas. Aku lagi sama anak yang ngontenin anak. Aku lagi. Lanjut Mas Faisal, saya udah punya bisnis facial treatment di rumah dengan produk kecantikan yang dipakai bukan brand pribadi, tapi masih brand orang lain. Itu bagaimana ya Mas? Dari awal nih hingga selanjutnya. Aku nggak ngerti pertanyaan ini Om, boleh diisi ulang lagi nggak ya Om? Ini Om apa Kak nih? Inwiana Arifi. Kalau nih yang praktisi Meta Ads bagaimana Mas? Itu enak, itu udah banyak Om, ikutin aja. Tapi kalau saranku praktisi Meta Ads cari angle, karena udah makin banyak yang general gitu kayak Denny Santoso tuh kan mainnya di digital marketing Facebook Ads. Aku aja ikutan kelas dia tahun 2015 tuh. Habis itu untuk produk aksesoris wedding handmade konten niche itu bisa bantu contohin nggak ya Bang? Seperti tadi, cari di dalam Reels yang tadi aku sudah sebutin, wedding handmade. Tuh banyak udah tuh contohnya tuh. Tinggal dipilih-pilih. Cara cepat mentranslate video bahasa Inggris yang cepat apakah ada toolsnya? Aku nggak tahu ya, aku translate-nya sendiri biasanya. Ntar kalau ada aku cari tahu deh, aku info di grup. Terakhir apakah ada cara biar dapat pasar yang tepat selain konten? Saat ini aku nggak ngelihat, saat ini konten yang kalau mau bayar Facebook Ads tuh, itu langsung ada praktisinya di atas tuh. Aku nggak tahu siapa yang ngomong tadi. Di sini ada lagi yang mau nanya? Om, yuk. Gas Om. Untuk kontennya itu postingnya ada jam tertentu nggak? Nggak ada. Aku udah nggak percaya jam, aku nggak percaya hashtag. Yang aku percaya konten bagus pasti naik. Dan aku jadi programmernya mereka, itu pun yang akan aku lakukan secara algoritma. Karena
kayak aku bikin website, aku mau tahu seberapa lama orang, seberapa bagus, konten mana yang bagus supaya orang itu tetap stay. Secara logik tuh programmer mikirnya gitu. Jadi kontenmu bagus, udah pasti naik, udah nggak mungkin nggak. Mau di jam, kita pernah ngetes L mana ya? Nggak ada ya? Kita ngetes jam 2 pagi pernah? Naik. Jam 6 sore? Naik. Kakak ngefek om. Di band Brainology aku pernah ketarik, akun 96K ku itu dihack lebih tepatnya ya. Brainology-ku sekarang aku jadiin manajemen trainee ID ya. Nah itu yang megang si Raisa sekarang. Kalau di band nggak pernah ya, add account doang palingan ya. Tapi itu kan nggak ada hubungannya sama konten ya. Nggak kesana lah biasanya. Terjawab om? Ada lagi? Kak, terakhir ya. Apa kak? Konten yang tadi faceless sama personal branding. Apa betul ada algoritma yang maksudnya kalau faceless terus? Enggak. Aku nggak ngeliat itu. Terus apakah harus suaraku terus di kontennya konten lain tapi suaraku? Aku nggak ngeliat itu, tapi mungkin yang bisa aku jawab adalah kalau kakak ngeliat importir, konten yang sama jenisnya ya, orang yang beda, ada yang nggak naik. Kakak lihat importir deh. Itu ada, aku baru naikin 2 hari ini ya El ya. Konten gaya baru ya. Itu ada satu namanya Tauku. Dia persis deh, pokoknya ngomongnya persis kayak aku bla 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 bla. Kagak pernah nembus 10K. Begitu aku yang ngomong, paling tidak 20K. Jadi suara kan? Bisa suara, bisa karakter, makanya itu pentingnya kak. Kebayang gak sih? Itu satu aku tangkap. Nah, kedua, entah gimana aku ngelihat manusia yang sesama gimana ngomongin, kita dari kecil tuh udah belajar bahasa tubuh dari kecil, bahkan risetnya mengatakan 60-80% komunikasi kita itu adalah melalui bahasa tubuh. Jadi kalau kakak terpaksa atau mungkin agak males-malesan, entah gimana ceritanya netizen tuh tahu kak. Aku pernah ngetes soalnya kak, konten yang aku setel sama konten yang ini konten aku setting deh. Coba ngomongnya gini ya, ini ngomongnya gini, ini ngomongnya gini. Kagak naik. Tapi topik yang sama, aku ngomong tanpa setting-settingan atau apapun, naik. Aku kayak apaan sih ini dunia apaan? Aneh-aneh aja kak. Jadi harus sama terus. Kasarnya begitu sih, tapi nggak juga sih kak. Dalam niche-nya harus sama. Kakak jangan tiba-tiba ngomong fashion kalau ngomongin entrepreneurship. Kecuali fashion entrepreneurship. Kebayang nggak maksudnya ya? Kalau kakak ngelihat di entrepreneurs itu kan beda-beda semua kak. Aku ngetes sebulan udah aku ganti, sebulan udah aku ganti. Yang tadi Raisa contohin, angle pertama 2,5 juta, padahal beda daripada yang sebelum-sebelumnya. Mukanya beda, bukan Faisal. Berarti kalau produknya sama-sama properti, satunya jualan rumah, satunya jual pinjaman untuk di rumah. Enggak, cakep. Berarti akunnya harus beda. Enggak, samain. Karena nyambung sama rumah. Kebayang nggak kak? Jadi selama ada kakak nemplokin rumah, gas nggak masalah. Tapi kalau tiba-tiba kakak nggak nemplokin rumah, baru ada yang aneh tuh. Itu biasanya susah naik. Gitu. Terakhir deh nih ya, ini masih banyak lagi nih. Mas Faisal kalau kontennya hiburan lucu di YouTube nanti tautkan affiliate-nya apa di affiliate.com bisa juga. Tapi aku belum tahu yang lucunya itu larinya kemana, aku belum kebayang. Terakhir ya nih ya, Mas, kalau saya punya beberapa produk aplikasi, ide kontennya itu gimana ya? Omongin aplikasinya, masalah apa yang aplikasi Om selesaiin. Gitu teman-teman. Untuk teman-teman, aku terima kasih yang sudah datang. Ini jauh-jauh, sekarang jam berapa? 11, mau jam 11 loh Edan nggak? Ini seminar termalam yang pernah aku jalankan. Terima kasih teman-teman sudah datang, terima kasih juga yang di rumah, terima kasih juga yang entah di mana nonton. Harapannya teman-teman terbantu, ada insight baru, tapi itulah yang aku lakukan supaya teman-teman kebayang itu kenapa aku mulai bisnis dari nol. Harapannya ke depan bisa bantu impact orang lebih banyak lagi. Harapannya bisa teman-teman yang lain bisa mulai bisnis dari nol, ikutan copy paste, plug ketiplek apa yang aku lakukan. Idenya lagi menariknya adalah kalau orang nggak mau bisnis di copy paste, aku pengen banget di copy paste. Itu pembeda lagi. Jadi nabi copy paste. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya bisa kali. Terima kasih.